Semuanya lihatlah, pengembangan properti kami memiliki area hijau keseluruhan yang cukup baik. Kolam renang dan beberapa fasilitas lapangan bulu tangkis juga sangat lengkap. Pengembangan properti kami terletak di antara gunung dan sungai. Semuanya, lihat ini. Pengguna bernama Huakai Fugui yang tidak sabar untuk mengajukan koneksi. Ibu? Kenapa jadi ibu? Aku sedang bekerja. Kerja apa yang kamu lakukan? Ayahmu dan aku menemukan laporan pemeriksaan kehamilan di tasmu. Jelaskan dengan baik kepada kami. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu yang bahkan tidak punya pacar, malah hamil di belakang kami selama 3 bulan. Jelaskan kepada kami. Lebih baik bawa pacarmu itu kembali. Wah, belum menikah dan hamil. Shen Fengxing bermain cukup liar ya. Ternyata dia bahkan hamil. Maaf Nona, handuk ini milikku. Kamu baik-baik saja? Kamu tampaknya sudah minum terlalu banyak. Sangat panas. Sangat tidak nyaman. Kalau begitu berbaringlah di sini sebentar. Habislah dia. Kecelakaan seperti itu dalam siaran langsung, dia merusak reputasi perusahaan. Seingatku dia sepertinya masih dalam masa percobaan, kan? Sekarang dia pasti tidak bisa menjadi karyawan tetap. Jika tidak, perusahaan harus memberinya cuti melahirkan. Tuan Nui Ma, Shen Fengxing, kamu sengaja menyembunyikan fakta kehamilanmu? Apakah kamu di sini untuk menipu cuti melahirkan? Orang dengan etika sepertimu mana bisa tinggal di perusahaan kami? Kamu dipecat. Ambil gajimu di bagian keuangan. Pergi! Aku tidak bermaksud begitu. Jangan bicara lagi, cepat pergi. Diam. Siapa yang berani memecat istriku? Tuan Lu, dia istri Anda? Minta maaf padanya. Nyonya, maaf. Saya bicara tidak pada tempatnya. Saya tidak tahu siapa Anda. Kau... Masih mau bersembunyi dariku? Kau tahu tidak bahwa aku sudah mencarimu sebulan penuh. Kalau aku tidak turun memeriksa kantor penjualan hari ini, kau masih berencana melahirkan sendiri? Hari itu hanya kecelakaan. Kecelakaan apa? Sekarang kau hamil, aku akan bertanggung jawab penuh untukmu. Masuk ke mobil. Kita mau kemana? Untuk bertemu ibumu. Menang. 7 pasangan murni. Hebat. 200 liang. Bayar, bayar. Wah, Ayah, bayar. untungnya. Haha, hebat kau hari ini. Ayo, wah. Sayang, keberuntunganmu luar biasa. Ya, tentu saja. Hei, Bayar. uangku sudah habis. Boleh aku tulis cek? Cek apanya? Tuan Yan yang terkaya. Kau sudah memiliki 4 tambang emas. Kau cukup menelepon saja. Nyonya jangan menggodaku lagi. Tanpa dukunganmu dan Tuan, aku cuma rakyat miskin. Sekarang bahkan di seluruh desa ini, akulah yang termiskin. Apa yang kau katakan hahaha? Video. Kenapa? Sekarang kau sudah tahu bagaimana akan menjawabku? Bukankah ibu mau bertemu pacarku? Sekarang kami bawa mobil menuju rumah. Hah? Halo Bibi.
Semuanya tenang. Benarkah? Luar biasa, sudah kutebak. Putriku takkan pernah memilih pria yang tidak bertanggung jawab. Itu... Nak, hati-hati bawa mobil. Suamiku dan aku akan menyiapkan makan malam. Ya, makan malam. Baik, terima kasih tadi. Begini dulu. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan. Benar-benar datang. Hebat. Nona akhirnya membawa pulang calon suaminya. Aku akan beritahu seluruh desa. Kita akan sambut dia dengan meriah. Hei, tunggu. Sejak kecil, kami telah membesarkan Van dengan nilai-nilai sederhana. Tidak hanya mengajarinya untuk berhati baik, tapi juga berharap saat dewasa, dia akan menemukan pria yang sungguh mencintainya. Dan yang terpenting, dia tak boleh menikahinya demi uangnya. Benar. Jadi kita perlu mengamati pacar Van dengan cermat. Bagaimana caranya? Sebarkan kabar. Sembunyikan semua barang yang memamerkan kekayaan kita. Simpan dengan baik. Mobil yang diparkir di pinggir jalan yang merek Rolls-Royce dan Tesla. Dorong ke kandang sapi sekarang. Baik, Benar. cepat atur. Tuan, Nyonya. Lepaskan semua perhiasan. Lepas, lepas, lepas. Semua perhiasan lepas, lepas, lepas. Ayo, 1, 2, 3. Ayah kau... Tak apa-apa. Taruh bersamaku. Mari. Jadi ini adalah desa Dongyao, tempat orang kaya yang cukup terkenal. Di kota Yun, satu-satunya tanah yang belum dikembangkan. Jika saja bisa dirobohkan, aku bisa membawa kakekku dan pindah ke kota untuk tinggal di gedung tinggi. Jangan pikirkan itu. Desa kalian ini sudah diawasi berbagai pengembang untuk membongkarnya. Tapi desa kalian berdekatan dengan 2 cagar alam bintang 5. Para pengembang hanya bisa menghela napas putus asa. Namun, jika tanah bagus ini bisa dikembangkan, akan bernilai banyak uang. Nilai komersial tidak kurang dari 10 miliar. Jika keluargaku bisa mengembangkan desa Dongyao, mungkin itu bisa membuat keluarga lu melompat menjadi keluarga tingkat atas. Ayah, mereka datang, mereka datang. Kamu adalah pacar Van. Halo kakek. Halo paman dan bibi. Aku Lu Jingshan. Aku pacar Van. Astaga. Aku tidak menyangka cucu menantuku akan begitu berbakat. Ayah, kakimu. Oh, Kakek, kakimu sudah sembuh? tadi aku terlalu bersemangat ketika melihatmu membawa pacarmu kembali. Kakiku sepertinya menjadi lebih baik. Kakek terlalu khawatir tentang pernikahanmu. Sekarang dia terlalu bersemangat. Hei, kalian berdua, jangan hanya berdiri di sana. Duduk, duduk. Duduk. Kami punya tamu. Lu, Eric berkunjung untuk pertama kalinya. Bagaimana kalau kita menyembelih sapi? Bukankah ini Wagyu? Dikenal di dunia daging sapi sebagai Rolls-Royce. Sepotong dagingnya sudah lebih dari 10.000. Anak ini tahu banyak ya. Baiklah, panaskan wajan dan minyak. Ayo pergi. Van, biasanya keluargamu makan daging sapi Wagyu? Ngomong-ngomong, pria tadi. Terlihat sedikit familiar. Apakah dia orang terkaya di kota Yun yang... Paman Yan hanyalah raja peternakan sapi desa kami. Oh, mungkin aku salah. Lu ingin merokok? Mau, Paman. Aku tidak merokok. Bagus. Tidak merokok itu bagus. Merokok berbahaya bagi kesehatan. Kamu selalu merusak anak-anak. Ya, kalau begitu aku juga tidak akan merokok. Simpan. Filter rokok ini berwarna emas. Jika aku tidak salah, seharusnya pasti merek batu bata emas Wang Hello kan? Lebih dari 30.000 yuan per buah. Biasanya hanya akan dikeluarkan ayahku saat melayani tamu terhormat. Keluarga dia juga punya rokok ini. Keluarga lu cukup sejahtera. Batu bata emas apa? Rokok ini hanya tembakau yang kami tanam sendiri. Lu, apa pekerjaanmu? Ibu. Dia adalah CEO grup kami. Bibi, aku bekerja untuk keluargaku. Keluarga bergerak di pengembangan properti. Hah? Pengembangan properti, ya? Iya. Aduh, situasi tidak bagus tahun-tahun ini.
Tapi tidak apa-apa. Asal kamu menikahi Fan, maka aku akan memperkenalkanmu pada banyak koneksi. Sekalian cari beberapa area bagus. Ayah, jangan bicara sembarangan. Kamu tidak mengerti. Bagaimana aku tidak mengerti? Tidak usah jauh-jauh. Lu, lihat. Desa Dong Miao kami. Bagaimana? Ada ruang untuk pengembangan? Apakah ada potensi? Ada, tentu saja ada. Hanya saja desa ini dekat dengan area pemandangan alam. Tidak ada yang bisa mudah merobohkannya. Ini tidak apa-apa. Asalkan kamu menjadi bagian keluarga kami, nanti bisa kau kembangkan sesuka hati. Kau bisa bangun rumah sesuka hati. Jangan dengarkan apa yang ayahku katakan. Dia hanya terobsesi dengan pembongkaran. Dia hanya mempertimbangkannya untukku. Ya, mempertimbangkannya untukmu. Haha, anak muda. Datang ke sini. Kakek? Ambil ini. Ini ada desa kami. Di kunjungan pertama, harus memberikan hadiah sambutan. Kakek, ini sebarang kesayanganmu. Ini adalah pusaka keluarga kami. Haha, ini terlalu berharga. Jangan, ambillah. Peninggalan leluhur. Jika tidak diteruskan kepada kalian berdua, mau beri kepada siapa lagi? Apakah kalian tak tulus bersama? Ya, kami tulus. Benar, kalau kamu. Kakek, kami tulus. Lebih nyata daripada emas. Bagus. Hei, bukankah ini milik Kaisar Qian cincin kekaisaran? Cucu menantu ini mengesankan. Dia bahkan tahu barang antik. Aku ingat dulu, di lelang luar negeri, itu dibeli oleh seorang yang misterius. Kenapa? Bagaimana mungkin ini cincin kekaisaran? Ketika aku masih sangat muda, kakekku selalu memakainya. Ini adalah harta kakekku. Semuanya, maafkan aku. Tentang kehamilan Fan, aku tidak bermaksud menyembunyikannya dari kalian. Hanya saja aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak punya waktu untuk berkunjung. Tapi aku bersumpah, aku akan memperlakukan Fan dengan baik di masa depan. Oh, ya. Ini sedikit tanda terima kasihku. Bibi, terimalah ini. Ini adalah kartu tabungan atas namaku. Ada lebih dari 30 juta di dalamnya. Anggap saja sebagai mas kawin untuk Fan. Ini adalah niat hati. Juga ketulusan hati. 30 juta? 30 juta. Apa kamu sudah gila? Ini bukan apa-apa. Setelah kamu menikah ke keluargaku, kau yang akan mengurus uangku. Bibi. Ibu, jangan terima itu. Aturan desa kita harus melipat gandakan mas kawin. Jika ibu menerima uang ini, apa yang akan kita gunakan untuk diberikan sebagai mas kawin? Kalau begitu, kita tak terima? Bibi, terima saja. Aku tak bermaksud begitu. Yang kucintai adalah Fan. Aku tidak butuh mas kawinmu. Gadis bodoh. Kamu tidak tahu betapa beruntungnya kamu. Maaf. Halo? Ibu? Kemana kamu pergi? Kenapa kamu belum kembali? Aku lagi di rumah pacar untuk bertemu orang tuanya. Apa? Kamu adalah tunangan Jingyu? Berani-beraninya kamu masih berkencan dengan wanita lain? Aku tidak peduli di mana kamu. Pulang ke sini sekarang. Ibu. Lu? Ada keadaan darurat di rumah? Jujur kepada semua orang, keluargaku belum tahu tentang hubunganku dengan Fan. Tapi jangan khawatir, akan kuurus dengan baik. Lalu kenapa aku dengar, kau sudah punya tunangan? Oh, itu adalah pertunangan masa kecil? Tak berlaku. Kalau tidak, sekarang Fan ikut pulang denganku. Hah? Aku? Sekarang? Ya sekarang, Oh, aku tidak bisa. Aku belum siap. hei, apa yang harus disiapkan? Bukankah kamu sudah mempersiapkannya selama bertahun-tahun? Haha, ya. Menantu pasti harus menemui mertuanya. Selain itu, putriku begitu cantik. Siapa yang tidak menyukainya? Benar. Sangat cantik. Pergi, kamu harus pergi. Yen. Siapkan lagi beberapa oleh-oleh lokal kita agar dibawa pulang oleh menantu kita. Siapkan lebih banyak. Ayo kita berangkat. Tuan, oleh-oleh lokal yang kamu minta sudah di sini. Paman Yan, biar aku saja. Hei, Fan. Mari, ambil ini. Ini mas kawin yang kami siapkan untukmu.
Apakah ini senilai 10.000 yuan? Keluarga kita tidak kaya. Demi aku, uang ini sudah termasuk seluruh harta kita kok. Tapi mereka mungkin bahkan tidak menghargainya. Jangan khawatir, mertuamu pasti akan menghargainya. Fan, kita bisa pergi sekarang. Paman, bibi, kakek, kami pergi sekarang. Hati-hati di jalan. Hati-hati saat bawa mobil. Sampai jumpa. Cucuku sekarang punya saingan cinta. Macam ini, Bi. Aku cukup menyukai lu. Saya sudah memberinya akta tanah desa kami. Itu akan menjadi mas kawinnya. Itu juga dukungan kuatnya untuk berdiri tegak di keluarga suaminya. Benar. Lu benar-benar berhasil. Memiliki akta desa Dongyao, itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan banyak pengembang. Bibi, apakah Kak Jingseng membawa pacarnya pulang? Kalau begitu aku pergi dulu. Tolong ingatkan Jingseng untuk minum sup. Nah, dia sangat lelah belakangan ini. Gadis baik sepertimu, kenapa Jingseng tak bisa menghargaimu? Andai saja kalian berdua menikah lebih awal, saya ingin melihat seperti apa wataknya pacarnya sampai membuatnya tidak pulang. Nalin, kalau begitu aku tinggal untuk menemani Bibi. Tinggallah dan bantu Jingsheng menilainya. Ibu, ayah, Jingseng, kamu sudah kembali. ibu, ayah, biar ku perkenalkan. Ini pacarku. Halo Paman dan Bibi. Gadis ini cukup cantik. Kamu dari mana? Ayah, kami baru datang dari desa dan buru-buru ke sini. Kami bahkan belum minum setetes air. Ayah sudah memeriksa latar belakangnya? Apa? Dari desa? Dia datang dari desa? Ya, Bibi. Gadis liar dari desa. Tak layak memanggilku Bibi. Lihat penampilanmu yang miskin. Sebelum masuk, kau tak pakai desinfeksi dulu, kau membuat rumahku bau. Yuin apa yang kau lakukan? Apa yang kau katakan? Kau masih tahu aku ibumu. Lalu, mengapa kau tidak tahu bahwa masih ada tunangan menunggumu di rumah? Beraninya kau main-main di luar? Kau bahkan membawa gadis liar dari desa ini ke rumah kita. Aku menganggap Jingyu sebagai adik perempuan, tak ada perasaan yang lebih. Sebaliknya jika kalian malah memaksa menjodohkan kami. Jingseng, Apakah kau tak punya hati nurani? Sejak kecil, Jingyu begitu baik padamu. Hari ini, tahu kamu sibuk, dia terus menghangatkan sup untukmu. Seorang gadis muda kaya sudah berbuat begini untukmu. Dan kamu masih tidak puas? Apakah ini sama dengan menyukai seseorang? Kamu tahu apa itu cinta? Kau sengaja mencari gadis liar dari desa untuk membuat kami marah, kan? Dia bukan gadis liar. Dia punya nama. Namanya Shen Fangsing. Dia istriku. Dalam hidup ini, aku hanya akan menikahinya. Beraninya kau memberontak. Aku katakan padamu, kau masih belum berhak banyak bicara di dalam keluarga ini. Nak, jangan berbicara begitu pada ibumu. Minta maaf pada ibumu sekarang. Jika kau berani pergi, jangan pernah kembali. Berhenti di sana. Kau mau membuatku mati kesal? Kalian yang bersikeras memisahkan aku dan Fangsing. Bibi, jangan marah. Ini tak baik untuk kesehatanmu. Jangan pedulikan aku. Hari ini aku harus beri pelajaran pada pecundang tak berguna ini. Minta maaf pada ibumu sekarang. Baiklah, dia harus menerima Fangsing dulu. Kemudian minta maaf pada Fangsing. Hebat, kau sudah memberontak. Ini benar-benar keterlaluan. Kita semua keluarga, mari kita bicarakan dengan baik. Jika kamu perlu menjelaskan pada Paman dan Bibi betapa baiknya Fangsing agar mereka mau menerimanya. Jangan bertengkar dengan orang tuamu demi aku. Tidak kok, Papa. Bibi, tolong tenanglah. Bagaimana kalau aku memainkan lagu untuk kalian berdua untuk menenangkan suasana hati kalian? Bagus. Musik piano ini semenakjubkan seperti biasa. Setelah mendengarkan, suasana hatiku jauh lebih tenang. Memang Jingyu yang paling sempurna dalam segala hal. Terima kasih, Paman dan Bibi. Bibi suka musik. Bagaimana kalau
Kamu memainkan lagu juga? Cih, jangan memujinya. Orang kampung seperti dia tidak tahu apa-apa tentang alat musik. Fan, sepertinya aku melihat ada biola di rumahmu. Kamu benar-benar tak bisa main? Ya, aku hanya tahu sedikit. Sedikit juga tidak apa-apa. Ayo, meriahkan suasana. Dia sudah bilang dia tidak bisa. Ayolah, mainkan sebuah lagu. Kamu sengaja, ya? Sengaja apa? Aku hanya ingin mengajari Frank Sing. Cara menghibur Bibi. Jingsheng, kamu tidak akan marah padaku, kan? Itu, aku benar-benar hanya tahu sedikit. Paman dan Bibi, mohon maklum. Bagaimana bisa? Permainan biolanya lebih baik dari permainan piano Jingyu? Tak hanya bagus. Bagaimana dia memiliki pencapaian musik yang begitu tinggi? Ini benar-benar standar tingkat master. Kamu sudah dengar? Ibu dan ayah memujimu. Tam, kamu benar-benar multitalenta. Seandainya latar belakang keluarganyamu lebih baik, kamu akan lebih layak menjadi menantu keluarga Lu. Benar-benar Jingyu benar. Cuma gadis liar dari desa. Kedepannya, keluarga Lu pasti akan dipermalukan. Oh, maaf. Apakah aku sudah salah bicara? Aku juga mempertimbangkan reputasi keluarga Lu. Kau tidak salah. Orang desa tidak punya sopan santun. Pertama kali berkunjung dan datang dengan tangan kosong. Bibi, sudah kubawa. Bibi Zhang. Cepat bawa masuk oleh-oleh lokal yang dibawa Fan. Oleh-oleh khas adalah barang langka. Berbicara tentang hadiah, aku khusus membawa teh mahal untuk paman. Aku tahu paman suka. Wojrei, ku minta orang khusus membawanya kembali dari Yunnan, pur pohon induk. Lihatlah. Lihat betapa perhatiannya Jingyu. Cepat, buka dan perlihatkan padaku. Katanya puer pohon induk Yunan ini sulit dibeli bahkan kalau punya uang. Bunga emasnya bagus, kan? Ya, ini berbeda dengan barang rendah mutu yang beredar di pasar. Itu bisa menipu mereka yang tidak tahu. Bukan kau yang kumaksud. Mungkin teh yang dipetik oleh petani. Lebih baik daripada barang bermutu tinggi dariku. Hah? Ini laoban jang pohon kuno Yunan yang asli. Wah. Aduh. Lihat penampilannya. Ini sudah diawetkan setidaknya 30 tahun. Aku hidup selama ini. Belum pernah melihat teh sebaik ini. Barang-barang desa memang alami, ya. Tapi hal-hal alami tidak selalu semua baik. Seperti sayuran liar ini, Nai tidak seharusnya dimakan dengan lotus salju Tianshan yang saya berikan. Itu akan mempengaruhi khasiatnya. Kamu sudah keterlaluan. Aku juga mempertimbangkan kesehatan paman. Jingyu benar. Tidak berwawasan memang tak berwawasan. Bawa beberapa oleh-oleh khas murah. Siapa yang mau? Hah? Wow. Ini adalah batu empedu alami. Wow, batu empedu alami. Ini adalah ginseng 100 tahun. Cordyceps. Ambergris. Jamur lingzi 1000 tahun. Oleh-oleh, kamu menyebut ini khas desa kalian? Benda-benda seperti ini banyak di desa kami. Banyak orang makan sebagai lauk. Memakannya sebagai lauk itu bagus. Dan lebih terbaik daripada bunga salju atau apalah itu. Bibi, lihat Kak Jingsheng.
Nak, dari desa mana kamu? Kenapa desamu punya begitu banyak harta? Aku dari desa Dongmiao. Aku tahu, itu tanah yang tak bisa dirobohkan siapapun. Satu-satunya tanah murni yang tersisa. Tidak heran. Di dalam ramuan-ramuan ini ada aura spiritual. Itu memang disayangkan. Tempat itu bagus, tapi itu tak bisa dirobohkan. Tyr, bagaimana jika itu bisa dirobohkan, itu juga tak akan laku dengan harga tinggi, ingin mencapai mobilitas kelas. Sangat mustahil. Chen Jingyu. Dan kamu terus cari masalah, apa maksudmu? Jingsheng, kamu benar-benar salah paham padaku. Aku sungguh merasa disayangkan pada Feng Xing. Bibi, ayahku bilang padaku, jika desa Dongmiao bisa berhasil dikembangkan, diperkirakan nilainya 10 miliar. Itu benar-benar sayang. Ayahku menghubungi banyak pengembang. Bahkan menghubungi orang terkaya di kota Yun. Tetap tak bisa membuat pengecualian. Zona perlindungan sumber daya alam. Tak ada yang bisa merobohkannya. Pernikahan membutuhkan status sosial yang setara. Jangan bahas yang lain. Jika anakku menikahimu, pasti akan adakan acara megah. Mas kawin tak boleh sedikit, kan? Tapi apa yang bisa kamu tawarkan sebagai balasan? Kalau maharnya sedikit, orang lain akan menertawakan keluargamu, kan? Ibu, kamu tak perlu khawatir tentang ini. Aku sudah memberi mas kawin. Apa? Berapa banyak yang kamu beri? Semua uang di kartuku. Kartumu ada 30 juta. Di kartumu. Apa yang mereka beri padamu? 30 juta? Bagaimana kamu bisa membayarnya kembali? Dia sama sekali tak mampu membayar kembali. Kau sudah selesai? Ibu, keluarga mereka sangat baik padaku. Pertama kali kita bertemu, kakeknya sudah memberiku sebuah cincin warisan keluarga. Hah? Apa? Ini dari Kaisar Qian, cincin warisan kekaisaran. Nak, apa identitas aslimu? Ayah, apa kamu yakin saya tidak melihatnya salah? Mana mungkin aku salah? Dulu di lelang luar negeri, aku beruntung berada di sana. Cincin ini dibeli oleh orang misterius dengan harga selangit 500 juta dolar as. Dan Shari bawa kembali ke lengan. Wah, ini harta tak ternilai. Apakah ini benar-benar cincin warisan kekaisaran? Paman, lihat lebih teliti lagi. Aku pernah melihat cincin ini di rumah pria terkaya di kota Yun. Feng Xing, jika ini asli, apakah cincin di rumah orang terkaya itu palsu? Mana mungkin cincin di rumah orang terkaya itu palsu? Ini yang palsu. Jingyu, lihat baik-baik, apakah warnanya lebih buruk daripada yang itu? Entah asli atau palsu, kelangkaan membuatnya menjadi barang bagus. Kakak, simpan yang baik. Maaf, aku tak sengaja. Apa yang kamu lakukan? Ini harta kesayangan kakekku. Maaf, aku... Berapa harganya? Biar ku ganti. 10.000? 20.000? Atau mungkin saya harus memberimu 50.000? Aku tidak mau uang. Kamu ganti cincin kakekku. Bibi, aku sungguh tak sengaja. Oh, lupakan saja. Itu bahkan tidak asli. Karena sudah pecah, biarkan saja. Nanti ku minta Bibi Zhang untuk membersihkannya. Mengapa dibiarkan begitu saja? Ini milik kakek saya. Aduh, kakak, jangan marah. Aku tahu, bagi orang sepertimu dan kondisi keluarga pedesaan, apa arti cincin jempol ini? Tetapi bagi orang seperti kami, dan dengan status kami, itu benar-benar tidak berarti apa-apa. Kau jangan keterlaluan. Aku hanya mengatakan kebenaran. Feng Xing, jangan seperti ini. Aku sudah meminta maaf. Aku tahu. Pemahaman kita tentang beberapa hal memang sangat berbeda. Tetapi bagi orang seperti kami, segala sesuatu memiliki nilai yang tepat. Misalnya, aku. Jika aku menikah dengan Kak Jingshen, ayahku bilang, mas kawinnya akan setidaknya 1 miliar. Apa? 1 miliar? Bibi dan Paman. Adapun fondasi keluarga Qian saya, kalian semua tahu. Ayah saya berkata 1 miliar, maka harus 1 miliar. Oh. Oh, Jingyu. Jika kamu bisa menikah ke keluarga kami, keluarga lu pasti akan mengadakan pernikahan megah. Turunkan suaramu. Xiaoshen masih di sini. Jangan hentikan aku. Betapa indahnya jika kamu bisa menikah ke sini.
Jika kakakmu Jingsang bisa menikahimu, dia akan benar-benar beruntung. Tidak semuanya bisa diukur dengan uang. Fan dan saya benar-benar saling mencintai. Saya tidak takut untuk memberitahumu. Fan sekarang hamil dengan anak saya. Dalam hidup ini, saya akan beritahu. Kamu membuatnya hamil. Paman, era apa ini sekarang? Untuk seorang gadis hamil itu sangat normal. Bukankah begitu, Bibi? Jaya, apakah kamu benar-benar ingin menggunakan anak ini untuk memeras keluarga lu secara moral? Maka kamu benar-benar salah hitung. Saya tidak... Kalau begitu, pergilah aborsi. Buktikan kepada kami dengan tindakan. Ibu, apa yang kamu katakan? Wang Geman pun apa yang dia bawa adalah keturunan keluarga Lu. Ini benar-benar keterlaluan. Mengingat statusnya, jika bukan karena anaknya, bisakah dia bahkan melangkah ke pintu keluarga Lu? Jika kita menikahinya, apa yang bisa dia berikan kepada keluarga Lu? Tidak sama sekali. Bibi, bukan berarti dia berbicara terlalu banyak. Selama saya dan Jing Sheng menikah, sumber daya dan koneksi keluarga Qian saya akan semua tersedia untuk Jing Sheng. Saya tidak ingin koneksi atau sumber daya apapun. Yang saya inginkan hanyalah Fan dan anak saya. Tidak masalah jika kamu tidak peduli. Tapi dia tidak bisa benar-benar tidak memberikan apa-apa, kan? Bisakah kamu diam? Jangan tidak tahu terima kasih. Daripada menikahi putri keluarga kaya, kamu bersikeras menikahi ini? Gadis desa tanpa mas kawin apapun. Saya punya mas kawin. Ibu saya juga menyiapkan mas kawin untuk saya. Meskipun tidak banyak, itu masih ketulusan kami. Kakak, di mana mas kawinmu? Keluarkan dan tunjukkan pada kami. Baik. Bagus, kamu anak nakal. Keluarga kami memberimu 30 juta, dan kamu hanya membawa amplop merah lusuh ini untuk menipu kami. Berapa banyak uang yang bisa ditampung ini? Kamu pergilah, keluar dari sini cepat. Baik, jika dia pergi, kami akan pergi bersama. Kamu? Apakah kamu harus membuatku sangat marah untuk bahagia? Oh, Bibi. Amplop merah ini sangat besar. Ini bisa menampung setidaknya 10.000 yuan, kan? Bibi, tolong tenang. Mungkin di dalam ada semua cek. Ya, biarkan saya membukanya dan menunjukkan padamu. Ini bukan cek juga. Kenapa jadi sumpulan kertas tidak berharga? Tidak mungkin. Apakah ibu saya salah mengepaknya? Bagus, kamu. Beraninya kamu menghina keluarga lu seperti ini? Ini sepertinya adalah akta tanah. Ini adalah akta tanah desa Dongmiao. Apa gadis, keluargamu sebenarnya menggunakan akta tanah desa Dongmiao sebagai mas kawin? Kamu tahu ini berharga berapa? Lebih dari 10 miliar. Ya Tuhan, sudah kukatakan. Seseorang yang bisa membawakan teh seperti ini dan barang-barang khas daerah bukan orang sembarangan, kan? Wah, lebih dari 10 miliar. Apakah orang tuaku sebenarnya konglomerat tersembunyi? Keluargaku benar-benar sangat kaya. Lihat apa yang aku temukan. Ini bukan jumlah uang yang besar. Keluarga kita tidak punya uang. Ini palsu. Xiaofan. Xiaofan. Ibu tadi terlalu sempit pikirannya. Jangan simpan dendam padaku. Mari kita bicara baik-baik sekarang tentang pernikahanmu dengan Jingsheng. Bibi, bagaimana jika akta tanah ini juga palsu? Ini hanya tebakanku. Lagi pula, cincin jempol kakak juga palsu. Aku tidak berniat mengatakan hal buruk tentangmu. Aku hanya berkata, bagaimana jika kau tertipu oleh keluargamu? Tampaknya itu juga mungkin. Itu tidak mungkin palsu. Lihat ini, ada cap resmi dari Komite Desa Dongmiao Cap. Hal semacam ini tidak mungkin palsu. Karena akta tanah asli, maka cincin jempol ini juga asli. Shen Jingyu bakal mengirim Sremi untuk mengganti rugi.
Shen Jingyu, bagaimana kamu akan mengganti? Cincin kakek saya? Kamu juga, pamanmu baru saja mengatakan bahwa cincin itu bernilai 500 juta dolar ISIS. Bagaimana bisa kamu memecahkannya? Pipi. Saya sudah bilang, saya tidak sengaja. Itu sulit dikatakan. Mungkin kamu cemburu pada fan kami. Sengaja tinggal untuk menabur perpecahan di antara kami. Tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang. Apa yang rusak harus diganti. Nona Qian, kamu tidak mengatakan kamu tidak mampu mengganti, kan? Xiaoyu, dalam hal ini kamu memang tidak benar. Kalian semua mengganggu saya. Paman, bisakah kamu benar-benar yakin bahwa ini asli? Perjanjian desa Dongmiao Village setara dengan mendapatkan hak pengembangan. Ledge, bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk menangani hal sebesar itu? Yan Fuhai, orang terkaya di kota Lianyun, bahkan tidak bisa melakukannya. Siapa yang kamu katakan? Siapa orang terkaya itu? Kamu tidak bahkan tahu Yan Fuhai, orang terkaya, kan? Maka surat tanah ini bahkan lebih kecil kemungkinannya asli. Tentu saja saya tahu. Yan Fuhai adalah paman saya. Saya akan telepon ibu saya sekarang juga untuk menjelaskan, dan kamu dengarkan baik-baik. Apakah surat tanah itu asli atau palsu? Yan Fuhai adalah paman kamu? Mas kawin yang kamu berikan kepada saya sudah melihatnya. Itu penuh dengan surat-surat tanah dari desa kami. Tapi sekarang seseorang bersikeras bahwa surat-surat tanah itu palsu. Apa? Mertuamu tidak percaya? Saya akan buktikan kepada kamu sekarang juga. Saya akan minta paman Yan kamu secara pribadi membawa perjanjian pengembangan kepada kamu. Lao Yan segera lepaskan hak pengembangan desa Dongmiao untuk umum. Ya, Nyonya. Lu Jingsheng sangat beruntung bisa menikahi putri sulung saya. Setelah hak pengembangan tersebar, para pengembang akan membanjiri ambang pintu keluarga Lu. Kali ini, keluarga Lu mungkin benar-benar naik ke puncak dan menjadi keluarga kelas atas. Karena dia menantu saya, keluarga kelas atas hanyalah titik awalnya, bukan akhir. Apa? Kamu bilang hak pengembangan desa Dongmiao terbuka untuk umum? Kami sudah menunggu bertahun-tahun dan akhirnya mendapat kesempatan ini. Segera sebarkan berita itu. Keluarga Qian saya siap menggadaikan semua aset, meminjam 8 miliar dari bank, dan harus memenangkan hak pengembangan desa Dongmiao. Saya ingin melihat di seluruh Yuncheng siapa yang bisa bersaing dengan saya. Jika Xian benar-benar ingin mempertaruhkan segalanya, bukannya risikonya terlalu tinggi? Risiko tinggi, hasil tinggi. Desa Dongmiao selalu mengklaim secara eksternal karena berdekatan dengan 2 tempat wisata alam bintang 5, sehingga tidak bisa dihancurkan. Orang lain tidak tahu ini, tapi saya tahu sangat baik. Alasan sebenarnya adalah ada sosok kuat di belakang layar yang belum mengangguk setuju. Jadi ini adalah investasi dan ada kesempatan untuk mendekat dengan sosok kuat itu. Di mana nona muda? Kenapa saya belum melihatnya seharian? Sepertinya dia pergi ke keluarga Lu. Hanya anak dari keluarga Lu membuatnya tergila-gila dan belum berhasil dimenangkan. Siapkan mobil. Saya akan pergi ke keluarga Lu sendiri. Sebagai ayahnya, saya akan pergi melamar di hadapannya. Sekarang kamu percaya kan? Bayar. Jingsheng, jangan perlakukan saya seperti ini. Saya takut. Saya benar-benar tidak bermaksud begitu. Masih berpura-pura itu tidak disengaja, kamu tahu itu lebih baik dari siapapun. Ya, kakak, ini salah saya. Dan saya membuatmu marah. Saya minta maaf kepadamu. Tolong maafkan saya. Hei, ayah. Apakah kamu di rumah Lu? Ya. Bukankah dia hanya anak dari keluarga Lu? Kamu tidak pernah bisa memenangkannya. Sekarang, katakan pada orang tua Lu Jingsheng bahwa hak pengembangan desa Dongmiao sudah saya amankan. Tanyakan pada mereka jika mereka ingin mendapat bagian. Ayah, apa? Katakan lagi. Saya bilang saya hampir di pintu rumah Lu. Hak pengembangan desa Dongmiao telah diamankan oleh saya. Jika mereka ingin mendapat bagian, bersikaplah bijaksana dan selesaikan pernikahan untuk saya lebih awal. Oh, Xiaoyu. Hak pengembangan desa Dongmiao benar-benar diamankan oleh keluargamu? Kakak, kamu berakting dengan sangat baik. Kamu hampir menipu kami semua. Saya tidak berakting. Ibuku tidak akan berbohong padaku. Sebentar lagi, Paman Yan saya akan datang untuk mengantarkan perjanjian pengembangan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu tidak masih berpikir bahwa Paman Yanmu adalah Yan Fuhai, kan? Jika ibuku bilang begitu, maka begitu. Bukan orang yang hebat, tapi pembicara yang besar. Kamu sok besar.
Berani sekali kamu bilang bahwa Yan Shoufu adalah pamanmu. Ayah, akhirnya kamu datang. Nah, kakak bilang bahwa Yan Shoufu bukan hanya pamannya, tapi juga bilang bahwa dia punya cincin yang sama dengan di keluarga Shoufu. Ya, mungkinkah Shoufu memberikannya ke keluarganya? Itu benar-benar mustahil. Shoufu sangat menghargai cincin itu. Bagaimana mungkin dia memberikannya? Bahkan jika dia memberikannya, dia tidak akan memberikannya ke orang desa seperti dia. Kakak, itu salahmu. Bagaimana bisa kamu menggunakan palsu untuk membuatku menggantimu 5 miliar dolar? Kamu benar-benar gila uang. Dia merusak cincin kakekku, haruskah dia menggantinya? Kamu, gadis desa, cincin yang kamu punya hanya bernilai 5.000 yuan paling banyak. Itu maksimalnya. Paman Qian, aku periksa cincin itu, dan sepertinya adalah milik Kaisar Dakian Wen. Cincin stempel kekaisaran. Oh. Baik, sekarang aku akan menelepon Yan Shoufu dan menanyainya apakah cincin itu diberikan. Telepon dia sekarang. Jika dia tahu bahwa putrimu merusak cincin kakekku, kamu akan dapat hukuman berat. Halo, apakah ini Yan Shoufu? Saya dari perusahaan Qian Xingfu. Lihat kakak, saya tentang proyek pembangunan desa Dongmiao. Yang menyatakan Li Yuncheng untuk meminjam 8 miliar dan menawar untuk itu, Ketua Qian. Ya. Di mana kamu sekarang? Saya selalu ingin mengunjungimu secara pribadi. Saya sekarang menuju ke kota untuk menunggumu di rumah keluarga Lu. Bagaimana kamu tahu saya di rumah keluarga Lu? Dan kamu repot-repot secara pribadi mengantarkan perjanjian ke saya. Hahaha. Apalagi yang kamu katakan? Yan Shoufu bahkan secara pribadi mengantarkan perjanjian ke Ketua Qian. Mengenai masalah cincin itu, dia bahkan tidak menyebutkannya. Kak, jangan terlalu keras kepala. Karena Taipan Yan akan membongkarmu nanti. Cincin itu palsu, dan akta itu juga palsu. Lalu betapa memalukan untukmu. Jika keluargamu tidak keberatan dengan aibnya, tidak apa-apa. Tetapi kami tidak bisa melibatkan keluarga Lu dan dipermalukan bersama. Kamu berbohong. Ibuku berkata semuanya benar. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, aku percaya, Fan. Kenapa aku tidak menyadari, tidak melihat bahwa kamu adalah orang yang buta seperti itu? Untuk seorang gadis liar, kamu memperlakukan putriku seperti ini. Lalu, mas kawin keluarga Qianku, kamu tidak pantas memilikinya. Bibit, apakah kamu ingin melihat bersama mas kawin keluargaku? Wah, ini pasti bernilai 1 miliar kan? 1 miliar tidak berarti apa-apa bagi keluarga kami. Itu benar-benar tidak banyak. Apa yang dihargai keluargaku adalah selera. Apakah ada yang mengenali lukisan lanskap ini? And di rumah lelang Christie, harganya mencapai 20 juta. Kamu tahu mengapa ini berharga? Karena ini berasal dari seorang pelukis master, murid Fang Zhengyi, seorang anak ajaib, yang menciptakannya pada usia 7 tahun. Hanya mereka yang mengerti dapat menghargai nilainya. Lukisan yang bagus sekali. Daya tarik lanskapnya melompat dari kertas. Ini benar-benar hidup. Karena paman menyukainya, tidak ada yang lebih baik. Kak, apakah kamu ingin datang dan melihat bersama? Tidak perlu menghargainya. Aku yang melukis ini. Cao, kau lukis potret kakakku ini. Berani-beraninya kau bicara sembarangan. Tahukah kau betapa mendalam pencapaian seni lukisan ini? Sebelum dilelang, banyak pelukis mengaguminya. Kalau ayahku tidak berkuasa, kami tak bisa membeli lukisan ini. Aku tidak mengerti pencapaian seni apapun. Ini aku yang coret-coret sembarangan waktu umur 7 tahun. Bagus lukisannya. Dan jadi master lukisan tahun baru yang miskin itu dari desa kita bernama Fang Zhengyi. Sebenarnya master hebat. Lukisan tahun baru? Omong kosong. Siapapun yang punya akal sehat tak berani menantang lukisan terkenal anak ajaib. Tolong ambilkan segelas air. Oh, Apa yang kau lakukan? Lihat jelas. Lukisan ini dilukis olehku. Ini lukisan dalam lukisan. Di dalam lukisan pemandangan tersembunyi lukisan 1000 mil sungai dan gunung. Omong kosong. Lukisanku, bagaimana kau bisa memahaminya lebih dariku? lukisanku. Kakak, kau membuat masalah. Kau telah menghancurkan seni, dan bahkan menyebabkan kerugian 20 juta. Sialan anak nakal, kau berutang 20 juta padaku, minggir dari jalanku. Tunggu sebentar. Tunggu, ini semua salahmu karena main-main. Sebaliknya dia tak akan punya kesempatan menghancurkan lukisan mahal seperti ini. Lihat cepat.
Luar biasa. Benar-benar ada lukisan 1000 mil sungai dan pegunungan. Apakah kamu benar-benar melukis ini, Van? Astaga. Saya, Lu Kingsong, tidak cukup layak untuk memilih nama mahakarya seperti ini seumur hidup saya. Ini tidak terasa seindah lukisan pemandangan tadi. Masihkah ini berharga? Berharga. Sangat berharga. Setelah Van menuangkan setengah gelas air ke atasnya, nilai lukisan ini setidaknya telah 2 kali lipat. 60 juta mungkin tidak cukup untuk membelinya. Apa? Seperti ini saja nilainya 60 juta? 60 juta hanyalah awal. Moral Ren bisa streaming isi lukisan dalam lukisan. Setidaknya adalah master lukisan tingkat atas. Astaga. Van, dia adalah seorang master lukisan tingkat atas. Dia, master tingkat atas. Siapa tahu dari mana dia mendengar tentang mekanisme lukisan ini, berpura-pura sebagai pencipta asli di sini untuk menakuti orang. Kamu harus mengerti satu hal. Kamu hanyalah seorang orang tanpa keahlian yang paling bawah. Hak apa sih yang saya miliki untuk mengatakan saya tidak punya apa-apa? Ini adalah mas kawin yang ibuku siapkan untukku. Mas kawin senilai 10 miliar. Apa-apaan ini? Dan senilai 10 miliar? Surat tanah kolektif Desa Dongyao. Dan kakak perempuanku berkata dengan pasti bahwa ini semua benar. Omong kosong, Desa Dongmiao semuanya berada di bawah pengembanganku. Surat tanah, apa yang bisa dia miliki? Kamu berani sekali. Beraninya kamu memalsukan surat tanah itu? Apa yang kamu teriakkan? Apa yang membuatmu bilang itu palsu? Hei, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Anak perempuan saya, bagaimana dia bisa jatuh cinta padamu? Saya bahkan tidak menyukainya. Ayo, kalian semua, perhatikan baik-baik untuk saya. Penduduk desa dari desa ini, siapa namanya? Bagaimana dengan Zheng Kaihe? Hei, ini masalah besar. Zheng Kaihe adalah Presiden Kamar Dagang Provinsi. Bagaimana mungkin dia dari desamu? Presiden Kamar Dagang 3 provinsi? Saya tidak tahu presiden apa. Zheng Kaihe adalah orang yang mengelola stasiun siaran di desa kami. Sungguh lelucon besar. Presiden Kongres Rakyat, bagaimana mungkin dia pergi ke stasiun siaran desamu? Itu hanya nama. Mungkin itu hanya kebetulan. Paman ada benarnya. Mungkin saudara perempuan saya pernah melihat tuan ini, saluran keuangan. Dan Einstein hanya menuliskannya. Saya hanya tidak menyangka ayah saya kenal orang penting ini. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah lagi? Tidak. Yang ini kebetulan. Kedua ini tidak mungkin menjadi kebetulan, kan? Jelaskan padaku. Taipan minyak asing, Liu Ronghua. Apa yang terjadi? Dia juga dari desamu? Benar, dia adalah peternak babi di desa kami. Apa Zhao Sihai, kepala grup energi baru? Beraninya kamu menulis namanya dengan ceroboh. Dia hanya nelayan di desa kami. Ushunyi, Wen Dongchang, Liu Zhangquan. Astaga, ini semua adalah orang-orang besar yang luar biasa. Ya ampun, beraninya kamu menggunakan nama mereka untuk menipu orang. Baiklah, kamu masih pembawa sial. Kamu memalsukan surat-surat tanah ini, berusaha menghancurkan keluarga lu kami. Tidak, saya tidak. Kamu masih menyangkalnya? Sudah jelas, orang-orang penting ini bukan dari desamu. Nek, kakak. Meskipun kamu ingin menikah ke keluarga kaya, kamu tidak boleh menggunakan cara seperti itu. Kamu benar-benar akan membunuh seseorang dengan cara ini. Saya tidak punya. Hei, nak, ayo pergi. Mereka ingin mati. Jangan seret kami ke dalamnya. Hei Xiaoyu bantu tante. Jika kamu membantuku, pernikahanmu dengan Jingsheng bisa kuatur segera. Ayo kita robek dokumen palsu ini. Maka tidak ada yang akan tahu. Tante, apa yang kamu lakukan? Ini adalah bukti rumah saya. Saya sedang mengembangkan seluruh desa Dongmiao. Jika di dalam sini benar ada rumahmu, setelah pembongkaran, jumlah kompensasi terserah aku. Hei, keluar! Keluar dari rumah kami! Ibu, Kenapa kamu berdiri di sana? Cepat hentikan Jingsheng. Jangan biarkan dia melakukan hal bodoh. Cepat pergi. siapa yang memberanikanmu menyentuh nona muda saya?
Apakah Fan baik-baik saja? Yan Shu, Kamu sudah dizalimi. Beraninya kau mendorong nona saya keluar pintu. Sebagai orang tua, apakah ini sikap kalian? Saya pikir keluarga Lu Anda hampir berakhir. Ayah, apa yang terjadi? Yan Shufu, mengapa dia memanggilnya Nona? Saya juga tidak tahu. Apakah yang dikatakan gadis ini benar? Apakah Yan Fuhai benar pamannya? Paman Yan dialah putrinya menghancurkan cincin ibu jari kakek. Surat-surat tanah desa kita semua dibakar olehnya. Chen Xingfu, apa yang dimakan Little Cutie? Beraninya kau mengganggu nona saya seperti ini? Ini salah paham. Saya benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah nona itu. Bahkan jika kau meminjamkan saya 100 nyali, saya tetap tidak berani. Berapa harga cincin ibu jari ini? Sebutkan harganya. Saya bayar, oke? Dengan apa kau bisa bayar? Ini adalah hadiah yang saya berikan kepada penyelamat saya. Ini barang paling berharga dari kakeknya. Kau punya sedikit uang bau dan bahkan tidak tahu cara untuk pamer dengan benar, kan? Lebih baik kau beli yang sama kembali. Kalau tidak, keluarga Kian Anda tidak akan bisa bertahan di Yuncheng, di rumahmu. Kau hanya menonton nona saya diintimidasi. Lalu pernikahan ini batal. Fan, mari pulang. Kami tidak akan menikah. Fan. Tidak bisakah kau tinggal? Tinggallah. Apa gunanya tinggal di sini? Biarkan mereka terus mengganggu nyonyaku. Bagaimana kau berjanji padaku? Inikah caranya kau bertanggung jawab atas nyonyaku? Fan, kami tahu kami salah. Yan Shofu, aku memang diprovokasi oleh mereka. Sekarang sudah terlambat untuk tahu kau salah. Kalian semua telah melewatkan keberuntungan besar. Dan kau, jika kau masih seorang pria dan ingin meminang putri keluargaku untuk menikahimu, maka jadilah menantu kami. Fan, aku minta maaf. Tidak ada gunanya minta maaf. Aku sudah tunjukkan jalannya. Sekarang pilih apa yang harus dilakukan. Fan, ayo pulang. Hei anak, kamu mau kemana? Untuk menjadi menantu seseorang. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana bisa sampai seperti ini? Saya menasihati kamu, tapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang lihat apa yang terjadi. Siapa yang bisa kita salahkan? Ini semua salahmu. Jika kamu tidak membuat masalah, apakah saya akan memperlakukan Fan seperti itu? Bagaimana bisa kamu menyalahkan semuanya pada anak perempuanku? Bukankah kamu juga merendahkannya karena dia gadis desa? Lalu bagaimana dengan itu sertifikat desa Dongmiao yang bernilai miliaran, kamu baru saja membakarnya, dengan apa kamu akan mengganti kami? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Halo, ini Qian Xingfu. Halo Tuan Qian, proposal penawaran untuk proyek pengembangan desa Dongmiao telah disetujui. Apa? Apakah kamu mengatakan proyek pengembangan desa Dongmiao? Ya Tuan Qian, kami lulus. Mengenai proyek desa Dongmiao, Nyonya kami secara spesifik memerintahkan untuk memberikan Anda tambahan 10 miliar dukungan dana. Oh, bagus. Semoga Aki bangkitkan semangatmu untukku. Nyonya kami berkata, pengembang proyek ini adalah keluarga menantu anak perempuan sulung kami. Semua anggota yang berpartisipasi dalam proyek ini harus memberikan segenap kemampuan mereka. Keluarga Qian harus diberikan perhatian khusus, dan setiap permintaan harus dipenuhi. Hei, apakah kalian semua mendengar itu? Kantor administrasi grup Wanding secara pribadi menelepon saya. Proyek ini sukses. Yan Fuhai, ketika dia melihat saya di masa depan, harus tunduk dan merendah. Apakah itu grup triliunan dolar, grup Wanding? Oh, Senior The Graduate adalah grup keuangan nomor 1 di negara ini. Tentu saja, saya tidak takut memberitahu Anda. Sebelumnya, proyek desa Dongmiao tidak diizinkan untuk dikembangkan karena orang penting di balik grup Wanding tidak mengangguk setuju. Sekarang setelah saya terpilih, apakah kamu tahu apa artinya? Itu berarti bahwa keluarga kami akan melesat ke langit. Ayah, apakah kamu juga akan menjadi orang terkaya di kota Yun? Hahaha, ucapan yang bagus. Yan Fuhai ini, kepada anak perempuan benefaktornya, memanggilnya anak perempuan sulung beberapa kali. Dan kamu benar-benar berpikir dia adalah anak perempuan sulung. Burung Phoenix palsu hanyalah burung Phoenix palsu, dan tidak pernah bisa menjadi Phoenix sejati. Ayo pulang dengan ayah. Biarkan mereka berpikir dengan hati-hati tentang kamu, tentang keluarga Qian. Mereka harus menunjukkan sikap seperti apa.
Wah, apa yang harus kita lakukan? Kamu juga mendengar panggilannya. Keluarga Qian memenangkan hak pengembangan. Tapi kita telah menyinggung keluarga Qian. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Kamu memaksa anak kita pergi. Pernikahannya, tidak bisakah kamu biarkan dia memutuskan sendiri? Saya tidak bisa membiarkan gadis liar itu membawa anak saya pergi. Besok, kamu dan saya akan pergi ke desa Dongmiao. Temukan dia dan bawa dia kembali. Apakah kamu tidak berperasaan? Jika kamu berani tidak pergi dengan saya akan menceraikanmu. Silakan pergi. Tidak bisakah kita pergi dalam beberapa hari? Jika tidak, kita akan kehilangan muka. Cepat! Xiaoyu, mengapa kamu di sini? Weil jetzt staat Augsnane bahwa Paman dan Bibi akan pergi ke desa Dongmiao. Mari kita pergi bersama. Itu bagus. Yui, kamu harus membujuk saudaramu Jingsheng dengan baik. Kita akan melakukannya bersama dan membongkar keluarga pembohong besar itu. Gunakan lebih banyak tenaga. Benar. Pertama, belah menjadi 2. Kemudian potong beberapa kali lagi. Jenis kayunanmu emas ini sangat sulit terbakar. Jadi kamu perlu memotongnya dengan halus. Bagus. Oh, Lu. Cukup. Huya, ambil panci kita dan ganti. Panci emas murni ini memiliki konduktivitas termal yang baik. Tetapi, menggunakan kayunanmu emas untuk membakar. Dasarnya mudah menjadi hitam. Itu memengaruhi rasa hidangan. Setelah itu, ingat untuk pergi ke rumah Paman Liu. Babi yang dia pelihara secara bebas memiliki daging yang lezat. Lezat. Baik, kakek. Tidak masalah, saya tidak percaya. Jadi Taipan minyak luar negeri Liu Ronghua adalah peternak babi di desa kita. Adapun Paman Zhao yang memelihara ikan, dia ingin kamu membantunya menangkap ikan sore ini. Sebelum kamu masuk ke air, ingat untuk berganti sepatu air. Jika tidak, kerang mutiara atau semacamnya memiliki cangkang tajam. Aduh, tidak akan baik jika mereka menusuk kakimu. Kakek, Paman Zhao yang kamu sebutkan bukan kepala grup energi baru Zhao Sihai, kan? Di desa kita, dia hanya seorang peternak ikan. Ya, dia hanya seorang peternak ikan. Fan. Lalu saya akan pergi menangkap ikan sore ini. Dan omong-omong, ambil beberapa kerang mutiara untukmu. Mutiara dijual dengan harga tinggi di luar. Kalung mutiara adalah barang mewah. Lu masih baik. Dia tahu bagaimana bersikap. Dia tahu bagaimana merawat istrinya. Lalu kakek, kamu juga harus merawatnya. Sejak dia datang ke rumah kita, dia terus bekerja. Tidak apa-apa. Apa yang kamu tahu? Itu disebut pelatihan. Baiklah, kakek membuatnya bekerja. Sehingga kakek menjadi orang jahat. Ibu, ini pelatihan. Kakek, ini latihan. Kalian sekelompok orang desa, beraninya kalian memerintah anak saya seperti ini. Ibu, kenapa Anda datang ke sini? Kami akan membawa Anda pulang. Ibu, berhenti main-main. Berani-beraninya Anda memerintah anak saya untuk menjadikannya menantu tinggal di rumah? Sebenarnya, Anda hanya memanfaatkannya sebagai pekerja murah. Dia adalah tuan muda dari keluarga Lu, dan dia baru tinggal di rumah Anda beberapa hari, tapi Anda sudah memperlakukannya seperti pengemis. Berani-beraninya Anda menipu saudara saya Jingsheng untuk melakukan pekerjaan pertanian. Anda keterlaluan. Jingsheng, Anda sebaiknya ikut kami. Nah, selama Anda minta maaf pada ayah saya dengan baik, saya janji, perjanjian pengembangan desa Dongmiao akan tetap diberikan pada keluarga Lu untuk ditangani. Perjanjian pengembangan desa Dongmiao ada di tangan ayah mertua saya. Apa hubungannya dengan keluarga Anda? Anda sudah ditipu habis-habisan. Perjanjian pengembangan desa Dongmiao apa hubungannya dengan orang kampung ini? Xiaoyu, cepat tunjukkan perjanjian itu padanya dan buat dia sadar. Jingsheng, perjanjian pengembangan desa Dongmiao sudah dikirim ke saya oleh grup Wandong. Anda benar-benar ditipu oleh mereka. Ibu, apa yang terjadi? Nongya Xiaoli terlalu sibuk dan bingung, dan salah paham maksud saya. Saya akan telepon dan tanyakan nanti. Kau di siapa? Itu Li Jian, manajer dari Departemen Administrasi Grup Fangding. Kalau bukan karena saya, Anda orang kampung mungkin tidak tahu nama manajer Li dan harus cari online. Anda berani berpura-pura di depan saya. Kita semua sudah dewasa. Jangan bicara kasar. Kalau Anda pikir kata-kata saya kasar, maka jangan lakukan hal memalukan. Saya bilang, tidak peduli Anda adalah semacam pelindung Yan Fuhai, bahkan jika Anda menyelamatkan nyawanya, itu tidak berguna. Proyek pengembangan desa Dongmiao diberikan secara pribadi oleh Nyonya Grup Wandong pada keluarga Qian, sudah pasti. Yan Fuhai di depan keluarga Qian tidak ada apa-apanya, Anda tahu? Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Saya yang memberikan proyek pada keluarga Qian. Dari nada suara Anda menganggap diri Anda sebagai Nyonya Grup Fangding.
Anda pasti terbuat dari kantong plastik. Anda terlalu sombong. Tidak bisakah Anda berhenti berpura-pura? Cukup, bicara lebih sedikit. Apakah Anda pikir saya ingin membuang kata-kata pada mereka? Dengarkan, pulang dengan saya sekarang. Jangan paksa Paman Kian untuk berbalik melawan Anda, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Tuan Muda, datang duduk di samping kakek. Saya ingin lihat siapa yang berani berbalik melawan Anda. Xiaolu, cepat datang ke sini. Seorang pria tua yang pincang. Kamu banyak omong. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada kakekku? Pergi, pergi, pergi. Selalu address kami namanya with me. Keluar. Kenapa kamu begitu garang? Jangan berani-beraninya membuat masalah. Ayahku segera datang untuk memeriksa pekerjaan pembongkaranmu. Tepat sekali. Siapapun yang berani pamer, coba saja. Aku beritahu kamu, keluarga Kian benar-benar kaya dan berkuasa. Siapapun yang salah langkah ketika Tuan Kian datang akan benar-benar kena. Ibu, apa maksud dengan menjadi kaya? Jika kamu tidak mengerti, bisakah kamu... Jangan bicara omong kosong. Paman Kianmu benar-benar kaya. Baiklah. Lalu lihatlah, apakah ini bisa dianggap kaya. Ini disebut sepatu kain 1000 lapis. Setiap lapisan dijahit dengan benang emas. Hanya ketika kamu memakai sepatu seperti ini, barulah terasa nyaman. Ah, ini ternyata terbuat dari emas. Astaga, sepasang sepatu kain ini ternyata menggunakan benang emas untuk menjahit. Astaga, ini terlalu boros. Ayah, apa ini yang kamu punya? Dan ibu, milikku ini tidak jelek. Ini dari Balenciaga edisi terbatas terbaru. Balenciaga, orang-orang kampung ini tidak tahu di mana mereka dapat label palsu ini dari, dan sepenuhnya menipumu. Kamu pikir ini palsu? Jingsheng, nah kenapa kamu tidak melihat lebih dekat? Keluarga kami memiliki semua gaya Balenciaga terbaru. Tidak ada gaya seperti milikmu. Lihat sendiri. Ini benar-benar edisi terbatas. Pakaian ini harganya 800.000. Sekarang kamu percaya? Sudah kukatakan, orang kaya sejati sangat rendah hati. Bahkan jika itu benar, lalu apa? Hanya beberapa ratus ribu? Xiaoyu tidak mampu membelinya untukmu? Jingsheng, jika kamu benar-benar suka sampah seperti ini, aku akan membelinya untukmu, sebanyak yang kamu mau. Aku benar-benar tak bisa berkata-kata. Baiklah, ikut aku. Ayo pergi. Pergi, pergi, pergi. Ini... Bisa kamu beli? Hanya mobil-mobil ini? Hai, Eileen Xie mobil antik dari abad terakhir. Aku tidak bermaksud pamer. Bahkan jika mobil-mobil ini diberikan gratis untuk ku kendarai, ku tidak akan mengemudinya. Itu karena kamu tidak mampu mengendarainya. Mobil antik sampah itu sebenarnya Rolls-Royce. Ayah mertuaku berkata, tidak perlu mengendarai mobil mewah di desa. Kita semua naik kuda. Ini sebenarnya kuda akal teke kelas atas. Hanya seekor kuda. Apa yang istimewa? Ini adalah kuda akal teke. Ini kelas atas yang sulit dibeli bahkan dengan uang. Tampaknya latar belakang kaya mertua melampaui imajinasi kita. Aku pikir kita harus cepat pulang. Cepatlah. Cepat pulang. Ya ampun, ya ampun. Oh, pulang tidak mungkin. Apa istimewanya kuda itu? Apakah lebih baik daripada proyek pembangunan di desa Dongyao? Berhenti bicara omong kosong. Pulang dengan saya sekarang juga. Pulang dengan patuh. Dan adakan pernikahan dengan Xiaoyu untukku. Ini sangat tidak masuk akal. Keluarkan mereka. Keluarlah. Siapapun yang berani menyentuhnya, coba saja. Ayah, akhirnya kau datang? Mereka tidak mau membiarkan saya membawa Jingsheng pergi. Dan mereka mau memukul orang. Beraninya mereka. Siapa yang berani menyentuhmu, saya akan menguliti mereka hidup-hidup. Kau datang ke rumah saya untuk membuat masalah, dan kau pikir kau benar. Siapa bilang ini masih rumahmu? Sekretaris Lin, hitung untuk saya. Berapa biaya untuk merobohkan tempat ini? Desa Dongyao itu berbatasan dengan 2 tempat wisata alam utama. Untuk pembongkaran, per meter persegi area sekitar 200.000. Apakah ini benar? 220.000. Tidak bisakah kau menghitung? 150.000. 100.000. 50.000. Ya, benar. Mari hitung per meter persegi 50.000 yuan. Paling banyak, saya akan memberi mereka 5 juta.
Saya bisa merobohkan apapun yang saya mau. Kau tidak bisa melakukan itu, kan? Standar pembongkaran untuk desa Dong Miao adalah 50 juta per rumah tangga. Perbedaan ini terlalu besar. Adapun orang-orang kampung ini, memberi mereka 5 juta, bisakah mereka menghabiskannya dengan bijak? Sebaliknya, mereka harus berterima kasih padaku. Apa 5 juta atau 50 juta? Kedua, ini adalah ke rumah saya. Bahkan jika kau menawarkan 5 miliar, saya tidak akan membiarkanmu merobohkannya. Dan kau juga tidak bisa merobohkannya. Masih ngotot di sini? Biarkan saya tunjukkan apa ini. Semuanya, perhatikan baik-baik. Ini adalah perjanjian pembangunan untuk desa Dong Miao. Saya bisa merobohkan ini dan membangun toilet dalam hitungan menit. Dan aku akan membayar sebanyak yang kuinginkan. Jika ada di antara kalian yang ingin membayar lebih, maka datanglah dengan patuh, berlutut dan minta maaf kepada putriku. Dan katakan padanya, kamu tidak layak bersaing dengannya untuk seorang pria. Saudari, lebih baik kamu memohon padaku. Aku punya hati yang lembut. Mungkin jika kamu memohon padaku, aku akan memaafkanmu. Dalam mimpimu. Jing Sheng lihat saat aku memberinya kesempatan, tapi dia tidak menghargainya. Maka jangan salahkan ayahku. Bahkan jika rumah mereka dirobohkan untuk membangun toilet, itu kesalahannya sendiri. Kamu benar-benar membuatku jijik. Beraninya kamu bicara seperti itu, nak. Kamu juga datang ke sini dan minta maaf. Apa yang kamu tunggu? Cepat datang dan minta maaf kepada Xiao Yu. Cukup. Apakah kamu benar-benar pikir aku tidak tahu apa yang terjadi denganmu? Untuk mengamankan hak pengembangan desa Dong Miao, uangmu semua dipinjam dari bank, kan? Dengan kemampuanmu yang kecil, kamu berani merobohkan rumah kami secara paksa? Siapa yang memberitahumu? Yan Fuhai, kan? Suruh dia keluar ke sini. Aku akan membuatnya mengenali siapa aku. Dengan kemampuanmu yang menyedihkan. Apakah kita perlu mengatakannya? Dengan kemampuanku, jika aku bilang aku akan merobohkan rumahmu, maka aku akan merobohkan rumahmu. Penjaga, di mana bulldozer? Robohkan. Jangan bermain-main, atau kamu akan menghadapi konsekuensinya. Dasar bocah nakal, saya rasa saya terlalu baik kepadamu. Anak, jangan bicara. Ini bukan urusanmu. Kakak Jing Sheng, ayah saya mengambil proyek pembongkaran ini untuk mendapatkan mahar untuk saya. Dan mahar Kenwalken saya pada akhirnya akan diberikan kepadamu. Jika kamu tidak membantu, lupakan, tetapi jangan membuat masalah. Kamu benar-benar membuatnya patah hati. Naif, saya tidak pernah peduli dengan maharmu. Baik, saya akan memberi kamu muka. Kamu tidak mau. Saya akan membongkar tempat ini hari ini. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan kepada saya. Ayah saya adalah kepala desa. Jika kamu berani membongkar rumah saya, paman-paman dan sesepuh desa saya tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kamu tidak menyebutkannya, saya hampir lupa. Saya ingat, pada akta tanah palsu yang kamu palsukan, penduduk desa di desamu, mereka semua adalah orang-orang penting. Zheng Kaihe, Presiden Kamar Dagang 3 Provinsi. Liu Ronghua, seorang taipan minyak luar negeri. Zhao Zihai, pemimpin energi baru. Di mana mereka? Panggil mereka keluar, biarkan saya lihat. Baik, kamu tunggu. Saya akan memanggil seseorang sekarang. Masih berani bicara. Jika kamu bisa memanggil mereka, saya tidak akan berkata sepatah kata pun. Saya akan pergi dalam sekejap. Kakak, sebaiknya kamu minggir. 5 juta sudah banyak untukmu. Ketika itu kakak Jing Sheng dan saya mengadakan pernikahan, saya harap kamu membeli gaun yang cantik dan datang untuk memberkati kami dengan murah hati. Oh anak, kamu benar-benar benar. Kawan-kawan, bongkar. Siapa yang berani bergerak? Coba saja. Zhou Kaihe, Liu Ronghua, Cha Zihai, raksasa e-commerce Wen Shangdong. Mereka benar-benar datang. Jika keluarga Qian mengembangkan desa Dong Miao, saya akan menjadi yang pertama tidak setuju. Desa Dong Miao akan dikembangkan oleh keluarga Qian Anda. Saya yang pertama tidak setuju. Presiden Zheng, benar-benar Anda. Nama Anda, saya sudah lama mendengarnya. Saya selalu ingin mengunjungi Anda. Tuan Tua, mereka lah yang ingin merobohkan rumah kami. Ya, mereka bilang ingin merobohkan rumah kami untuk membangun toilet. Pak Lu,
Presiden Kamar Dagang 3 Provinsi, mengapa dia begitu sopan kepada orang tua ini? Sudah saya suruh pergi lebih awal, tapi kamu tidak mendengarkan. Sudah saya peringatkan berkali-kali. Latar belakang saudara ipar ini di luar imajinasi. Kali ini, kita telah membuat masalah. Sekarang kamu tahu takut. Presiden Zeng, saya tidak asal-asalan merobohkan halaman mereka. Saya punya perjanjian pembangunan. Perjanjian pembangunan apa yang tidak masuk akal? Seluruh desa kami berhutang budi kepada Tuan Tua. Hari ini siapa yang berani menyentuh bahkan satu ubin pun dari rumah ini? Saya akan membuat keluarga Xian Anda hilang dari Yuncheng. Ada apa denganmu? Mendapat kamu memukul ayahku? Bagaimana jika saya memukul ayahmu? Kamu pikir dia berani marah? Saya lupa tentangmu. Saya senang mendengar di luar. Kamu ingin bersaing dengan nona muda saya untuk pacar. Dan kamu ingin dia minta maaf padamu. Tepat sekali. Sejak kecil, Fang kami tidak pernah menderita penghinaan seperti ini. Ayah, I said so. Sekarang kamu takut, tapi bukankah kamu bersikap sinis tadi? Minta maaf. Segera minta maaf kepada putri saya, dan janji untuk tidak pernah mengganggu lu saya lagi. Oh Xiaoyu, kamu selalu membuat masalah. Cepat minta maaf kepada Fan itu. Fan, saya salah. Saya akan membuatnya minta maaf kepadamu. Cepat minta maaf. Hentikan itu. Apakah aku memanjakanmu sehingga memperlakukan putriku seperti ini? Ayah, saya takut. Hei, tidak apa-apa. Ayah ada di sini. Cukup dengan itu. Buat putrimu minta maaf kepada nona muda saya. Dia sudah dizalimi. Jika dia berani tidak minta maaf, tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi hari ini. Diam di tempat. Dia tidak berani minta maaf. Hari-hari ini Kiao Tiok yang boleh pergi. Ayah, Ketua Kamar Dagang 3 Provinsi. Apakah itu mengesankan? Kami didukung oleh nyonya itu. Jadi bagaimana mungkin mereka membiarkan diri mereka mengganggu kami? Hei, semuanya diam di tempat. Jangan bergerak. Kamu berani tidak membiarkan aku menelepon bos besar di belakangku? Jangan ada yang bergerak. Biarkan dia menelepon. Aku ingin melihat bos besar apa yang dia kenal. Jengkai, aku akui kamu punya kekuatan, tapi dibandingkan dengan bos besarku, kamu bukan apa-apa. Halo, Manager Lee. Saya Qian Xingfu dari grup Qian. Presiden Qian, we're under term break. Panggil saja saya Xiaoli. Apa yang Anda butuhkan? Baiklah, Xiaoli. Saya sedang merobohkan di desa Dongyao. Ketika tiba-tiba muncul Ketua Kamar Dagang 3 Provinsi, Zeng Kaihe. Dia menghentikan saya, tidak membiarkan saya merobohkan. Apa yang harus saya lakukan? Ada hal seperti yang sudah konfirmasi berkali-kali, proyek perobohan desa Dongjiao sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda. Siapapun yang berani menghentikan Anda berarti melawan grup Wandian kami dan Nyonya. Dengan kata-kata Anda, saya merasa lega. Apakah kalian semua mendengarnya? Bos besar di belakang saya adalah Nyonya dari grup Wandian. Kamu, siapa yang berani menantang saya sekarang? Nyonya berdiri tepat di depan Anda, tapi Anda tidak mengenalinya. Sungguh kurang penglihatan. Saya nama adalah Nyonya dari grup Wandian. Bagaimana mungkin saya tahu bahwa saya memberikan perjanjian pengembangan untuk desa Dongmiao kepada Anda? Apa? Kamu adalah Nyonya? Sungguh. Jika Anda adalah Nyonya, maka aku pasti Raja Surga. Hari ini, aku akan merobohkan halaman ini. Aku akan membuatmu tahu harga untuk membual. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa suatu hari akan ada badut sepertimu berani pamer di depanku. Pipi, Naruto juga seorang anak perempuan. Jadi aku benar-benar bisa memahami perasaanmu yang ingin melindungi putrimu. Tetapi identitas tidak bisa dipalsukan. Kamu mengklaim bahwa kamu adalah Nyonya dari Wanding Group. Tetapi biarkan semua orang melihat jika kamu memiliki sikap selayaknya Nyonya. Adapun dia hanyalah seorang wanita desa. Xiaoyu Bibi baru saja memintamu untuk meminta maaf. Aku bingung. Kali ini aku pasti percaya padamu. Mari kita ungkapkan keluarga ini bersama-sama, para pembohong besar ini. Ibu, kamu benar-benar bingung. Tampaknya hari ini kamu bertekad untuk merobohkan rumah ini. Hei, kamu yang menyinggungku dulu. Apa urusannya dengan ketua? Hari ini aku akan merobohkan ini. Kamu coba. Coba dan aku akan merobohkan halamanmu dulu. Lalu, rumah demi rumah, ratakan desa Dongmiaomu. Aku berani tantang siapapun untuk mencoba. Siapa yang berani menghentikanku? Dorong mereka bersama-sama. Jika sesuatu yang besar terjadi, aku akan menutupi untukmu. Dengan Nyonya dari Wanding Group, menutupi untukmu.
Runtuhkan. Cukup! Ambil kren sialanmu dan segera keluar. Kalau tidak, saya akan telepon sekarang untuk membuat grup Qian hilang dari Yuncheng sepenuhnya. Baiklah. Saya akan memberimu kesempatan. Teleponlah dan biarkan saya mendengarnya. Manza, jangan telepon. Ayah, Pak. Bodoh sekali, tidak mengerti perkataan manusia. Dia harus diajar dengan pengalaman. Tanpa pelajaran berdarah, dia tidak akan pernah ingat. Kai He, kalian semua minggir. Apakah Qiandong ini ingin meruntuhkannya? Kalau begitu, biarkan mereka meruntuhkannya sesuka hati. Jadi, usia tua membawa kebijaksanaan. Orang tua, kamu yang bijaksana. Jika kamu ingin meruntuhkannya, selama kamu mampu, silakan. Tapi yang saya takutkan adalah bahwa pada saat itu, kamu akan bangkrut dan masih tidak bisa bayar. Orang tua, kamu mencoba menakut-nakuti saya. Lu, jangan selalu menjaga wajah datar. Jika seseorang ingin mencapai hal besar, saat menghadapi tantangan, dia harus pertama-tama memiliki ketenangan di hatinya. Apakah kamu ingat bagaimana kakek mengajarimu menyeduh teh? Ayo, seduh satu pot teh lagi untuk kakek. Mari kita lihat saja Qiandong ini, dan lihat bagaimana dia memamerkan kemampuannya. Siram teko dengan air mendidih. Tambahkan daun teh dan tuangkan air dari atas. Tuangkan teh ke dalam cangkir. Sebarkan teh secara merata. Lu, orang tua ini, mengapa dia terlihat sangat tenang? Ini sebenarnya sebuah cangkir ayam doucai Chenghua. Apa sih? Cangkir apa? Sebuah cangkir ayam doucai Chenghua. Tian, saya tidak percaya bahwa Anda kurang memiliki penilaian seperti itu. Ini adalah barang antik langka yang berharga. Dan dulunya adalah cangkir teh kerajaan. Cangkir teh tunggal ini bernilai 200 juta. 200 juta. Satu bernilai 200 juta. 6 cangkir, itu 1,2 miliar. Ini benar-benar asli. Tidak ada satupun yang palsu. Kamu orang tua. Sebenarnya siapa identitasmu? Kau akan merobohkan rumah kami untuk 5 juta. Dan kamu masih peduli dengan identitasku? Silakan robohkan. Setelah dirobohkan, saya akan memberitahumu siapa kami. Apakah kita masih merobohkan? Ayah, tidak apa-apa. Jangan biarkan mereka menakuti ayah. Yan Fuhai, orang terkaya. Kami pernah berhutang budi pada keluarganya. Barang seperti cincin ibu jari kekaisaran, dia baru saja memberikannya. Mungkin cangkir ini atau sesuatu juga diberikan oleh Yan Fuhai. Putri saya benar. Tapi ini bernilai miliaran. Oh, puluhan miliar. Apa bedanya? Dan di Pelakong Kemain, kami didukung oleh Madam Grup Wandian. Kamu tunggu saja. Shaoli, ada rumah tangga perubahan di desa Dongmiao. Mereka punya uang di rumah. Sekarang mereka menghalangi saya merobohkan. Apa yang harus saya lakukan? Siapa dia? Berani sekali Presiden Qian. Lanjutkan saja dan robohkan. Meskipun keluarganya kaya, gak mungkin bisa menyaingi kami. Grup Wandian lebih kaya. Ada sebesar yang Sayan Wandaga Seipin. Perintah ketat Madam adalah, gak ada yang bisa menghentikan kemajuan pekerjaan perobohan. Baik. Maka Presiden Qian, kamu lanjutkan pekerjaanmu. Saya akan pergi ke desa Dongmiao nanti secara pribadi. Sekarang, saya tidak perlu mengenalmu lagi. Saya akan membuatmu mengenal saya lagi. Semuanya, serbu ke dalam. Tidak peduli apa yang ada di dalam, hancurkan semuanya. Kakek, mereka akan menghancurkan barang-barang kita. Sekelompok orang bodoh yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Jangan khawatir. Tidak ada dari mereka yang berani merobohkannya. Wah, kau si tua bangka, kau masih berpura-pura di hadapanku. Jika aku tidak menghancurkan rumahmu hingga berkeping-keping hari ini, aku tidak akan menyandang marga Qian.
Untuk apa kau berdiri saja di sana? Cepat, hancurkan itu. Aku akan membuatnya tahu. Akibatnya membuatku marah. Tuan Qian, jam tangan ini tampaknya aneh. Sepertinya ini jam tangan Richard Mille, dan itu edisi terbatas. Oh, ini benar-benar jam tangan Richard Mille. Dan itu edisi kolektor dari abad lalu. Nilainya lebih tinggi daripada cawan ayam Doce Chenghua. Bagaimana jam rusak ini bisa bernilai? Paman, bagaimana kalau aku ke mobil dan ambilkan kau kacamata baca? Lihatlah lebih dekat nilai jam ini. Apakah kau bilang aku tua dan mataku sudah rusak? Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya khawatir kau mungkin salah menilainya. Tidak masalah. Dan jika kita memberi harapan kosong pada keluarga kakak, itu tidak baik. Mengapa kau berteriak pada Xiao Yu? Kau mempelajari barang antik dengan pengetahuan setengah matang. Kalau tidak, selama bertahun-tahun, kami tidak pernah melihatmu membawa pulang satu pun harta yang baik. Mengapa ketika di rumah orang lain, semuanya menjadi berharga? Apa yang kau tahu? Jam edisi kolektor ini adalah satu-satunya di dunia. Raja jam tangan. Makna simbolisnya luar biasa. Itu ditempat tangan oleh hampir 100 pengrajin ahli. Itu adalah hadiah dari grup Richard Mille untuk klien paling berharga mereka. Apa? Lu baiklah. Masih ada orang yang bijaksana di keluarganya. Apa yang kamu lakukan, Qian? Saya akan katakan sekarang, ini jam tangan yang rusak. Mari kita lihat, siapa yang berani tidak setuju. Kamu hanya mencari masalah. Kau akan menjatuh. Justru kamu yang seharusnya menyesal. Saya tidak peduli apakah identitasmu asli atau palsu. Di depan istri saya, mereka tidak berarti apa-apa. Mengerti? Ketua Qian, lihat. Beranggur punya disebar. Mari kita berani berseturuhnya. Apa ini? Membuat keributan tanpa alasan. Ah, ini adalah karya asli Wang Shizi. Lukisan Wu Daozi. Tripod dari dinasti Shang. Pedang Raja Qin. Apa? Ini adalah satu set lengkap tentara terakota. Ah, Pak Tua, kamu. Ini adalah barang antik. Ini adalah barang antik yang tak ternilai harganya. Koleksimu mungkin tidak bisa ditemukan bahkan di museum. Lu Kingsong, kamu sudah keterlaluan. Kamu sudah membuat saya marah. Keluar. Apakah kamu gila, Qian? Apakah kamu tidak mengerti apa yang saya katakan tadi tentang nilai barang antik ini? Kamu selesai. Bisakah kamu mengganti rugi? Kerugian yang begitu besar. Bagaimana kamu bisa menggantinya? Paman, kamu salah lagi. Yang selesai bukan ayah saya, melainkan mereka. Apa? Tadi, Paman, karena Anda ahli barang antik, mengapa tidak beritahu kami? Museum mana yang pernah Anda lihat yang memberi koleksi ke perorangan? Sekarang karena museum tidak punya koleksi ini, tapi keluarga kakak punya, artinya entah itu palsu, atau artinya keluarga kakak adalah perampok makam. Tidak. Aku tidak berkata salah. Barang antik ini semua asli. Ada kemungkinan lain orang yang tidak Anda sebutkan. Selama ada sertifikat, warga bisa memiliki barang antik ini. Kakak, apakah Anda punya sertifikat koleksi? Dilihat dari reaksi Anda, mungkin tidak. Ayo, jika Anda bisa tunjukkan sertifikat untuk membuktikan bahwa barang antik ini asli, aku akan ganti rugi Anda. Kakek, apakah kita punya sertifikat? Sertifikat ada di sana. Lihat sendiri. Kaligrafi Wang Shizi bernilai 200 juta. Banyak sekali nol. Pedang Raja Qin bernilai $2 miliar Asiater. Astaga. Apa? Berapa? Baiklah, sudah selesai melihat, lalu bayar. Selama Anda bayar cukup, Anda bisa robohkan rumah kami dan bangun toilet jika mau. Ya, apa yang harus kita lakukan? Benarkah kita harus bayar? Apa yang bisa aku gunakan untuk bayar? Bagaimana aku mampu? Karena Anda tidak bisa bayar, jangan pikirkan pergi.
Siapa yang bilang soal bayar? Berapa yang harus bayar? Grup Wandian kami tidak mampu. Manajer Lee, Anda di sini. Anda harus bantu aku. Manajer Lee, itu Anda benar-benar memaksa. Sekarang di grup Wandian, apakah Manajer Lee yang punya kata akhir? Nyonya, apa yang Anda lakukan di sini? Mengapa saya ada di sini? Jika saya tidak ada di sini, rumah saya akan dirobohkan. Untuk membangun toilet. Nyonya, ini sebenarnya rumah Landan. Chen Xingfu, dari mana kamu dapat keberanian untuk berani menghina nyonya kami begitu kasar? Keluarga Kianmu sudah tamat, tahu? Tamat. Dia benar-benar adalah Nyonya. Nyonya? Saya benar-benar tidak tahu. Tolong, berikan saya satu kesempatan lagi. Saya akan pergi sekarang. Saya akan pergi segera. Bukankah kamu yang paling hebat? Bukankah kamu mengatakan kamu bisa merobohkan rumah siapapun yang kamu mau? Bukankah kamu mengancam akan meratakan desa kuil timur kita? Apakah kamu mencari kematian? Berlutut sekarang juga dan minta maaf kepada nyonya kami. Cepat. Saya tidak peduli jika dia berlutut. Dia telah memecahkan begitu banyak koleksi dari Tuan Tua. Berapa banyak yang harus dia bayar? Kamu sudah harus juga menghancurkan ini. Saya kira mereka palsu. Tolong, berikan saya jalan keluar. Baik. Saya benar-benar tahu saya salah. Sekarang kamu ingin jalan keluar saat kamu menghancurkan barang-barang tadi? Kamu begitu sombong. Bayar. Saya benar-benar tidak mampu membayarnya. Li Jian, hitung satu persatu untuknya. Jika dia tidak bisa membayar, berapa tahun dia harus menjalani hukuman? Ya, nyonya. Tak usah hitung. Walau aset grup Qian semua asetnya digabung, tetap tak cukup bayar barang antik. Ching Seng, saya mohon, bantu ayah. Dia sadar dia salah. Dan kamu? Kalau bukan karena kamu selalu buat masalah, hal tak akan jadi serius sampai ini. Pantasan. Ayah, maaf. Tadi kali ini kami juga tak bisa bantu. Sebenarnya saya selalu pikir, merusak barang orang itu salah. Chen Jingyu, apa maksudmu? Untuk siapa saya lakukan ini? Bagaimana bisa kau katakan hal itu? Kau punya hati nurani. Ken Xingfu? Mau kaburnya? Saya baru hitung, dengan barang yang kau hancurkan, cukup untuk seumur hidup di penjara. Bawa dia. Kami tak hancurkan apa-apa. Ini tak ada sangkut pautnya dengan kami. Terkait atau tidak, bukan kau yang putuskan. Bawa mereka. Mungkin kita juga harus pergi. Kau juga mau pergi. Kira-kira mau pergi kemana? Anak, saya benar-benar tahu saya salah kali ini. Saya baru saja melihatnya dengan jelas. Orang seperti apa Qian Jingyu sebenarnya? Saya dihasut olehnya. Saya salah menilai orang. Baiklah, baiklah. Mansi, jangan simpan dendam pada mertuamu lagi. Hahaha. Kamu seharusnya bersikap seperti ini lebih cepat. Anak-anak sudah dewasa dan bisa mandiri sepenuhnya. Dalam urusan pernikahan, kami orang tua jangan mencampurinya. Selama anak-anak bahagia, itu lebih penting daripada apapun. Semuanya, tidakkah kalian pikir itu masuk akal? Tuan tua berbicara dengan jelas. Saya merasa sedikit malu. Anda benar, Tuan. Saya bingung sebelumnya. Baiklah, kita semua keluarga. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Hahaha, Manzi. Tenang dan panggil manajer Lee. Suruh dia bawa kontraknya. Mari kita harapkan pembongkaran yang beruntung. Untuk urusan masa depan, serahkan semuanya pada Lu. Ibu, saya tidak ingin membongkarnya. Tempat ini indah dengan air jernih dan gunung hijau. Tempat yang hebat. Saya ingin tinggal dengan fan di sini di masa depan dan pensiun di sini. Baik, saya akan mendengarkanmu. Mulai sekarang keluarga lu akan mendengarkanmu. Oh, bagus sekali. Sekarang kamu akhirnya bertindak seperti seorang ibu. Astaga, ada banyak orang hari ini. Kelihatannya cukup ramai.
Wah, banyak sekali orang hari ini. Terlihat cukup ramai. Siapa yang melakukan ini? Xiaoyan, di mana saja kau seharian hari ini? Kami hampir merobohkan rumahmu hari ini. Oh, benarkah itu, Bapak? Yan, si orang terkaya, memang berbeda. Dia sangat sibuk seharian sampai tidak bisa mengurus rumahnya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Paman Yan begini, baru saja Chen Xingfu membawa banyak orang ke sini dan hampir memaksa merobohkan desa kita. Si imut ini, aku akan mencarinya. Hei, kalian tidak marah. Hei, kalian bertingkah aneh. Paman Yan, masalahnya sudah diselesaikan, oke? Tapi rumahmu tetap harus dirubuhkan. Selain itu, kami hanya bisa memberimu 5 juta sebagai kompensasi. Nona, maksudmu apa? Yan, si orang terkaya, masih tidak mengerti? Dengan tingkat kesadaranmu, bagaimana kau bisa menjadi orang terkaya? Kami sudah menandatangani kontrak perobohan. Proyek ini akan sepenuhnya ditangani oleh Lu. Oh, lu yang akan merobohkannya? Robohkan rumahku, silakan. Robohkan sesukamu. Bapak, hari ini adalah hari yang baik. Jarang sekali semua orang berkumpul lagi di sini. Mari kita berfoto keluarga. Kurasa itu ide yang bagus. Ya. Ayo semuanya kemari. Kemari. Ayo, ibu mertua. Ibu cepat kemari. Hei, tidak perlu sungkan. Seria. Benar kan, sayang? Benar. Iwer, malam ini sih kamu tidak perlu memasak makan malam untukku. Aku ada reuni kelas yang harus dihadiri. Reuni kelas apa? Tidakkah kamu tahu istrimu hamil anak kedua, dan kamu tidak tinggal di rumah untuk menunjukkan usaha? Oh, ibu jangan khawatir. Aku menghadiri reuni kelas Fan. Dan ini bukan reuni kelas biasa. Menurut Fan, dia memiliki seorang junior yang belajar di luar negeri dan pulang ke China hari ini. Dan kemungkinan besar dia akan bergabung dengan grup Wanding. Ibu dan ayah pergi. Jadilah baik, anak kecil. Sampai jumpa. Van, ketekunanmu dulu benar. Dan sekarang, di bidang kecerdasan buatan, itu adalah tren industri utama. Konsep interaksi manusia-mesin yang kamu usulkan sangat sukses. Saya menghabiskan 7 tahun penuh dan akhirnya mengembangkan proyek itu. Guru Deng, dulu aku muda dan tidak tahu, dan agak terlalu khayalan. Alasan proyek interaksi manusia-mesin berhasil adalah berkat kerja keras dan prestasimu. Si bagus untuk orang muda yang rendah hati. Tapi si kerendahan hati yang berlebihan tidak baik. Jika bukan karena kamu dulu dan kode yang kamu berikan, bahkan jika aku menghabiskan beberapa 7 tahun lagi, proyek tidak bisa berhasil dikembangkan. Bahkan tanpa aku, dengan levelmu lebih cepat atau lambat, kamu bisa membuat terobosan dalam EI. Kamu, gadis, selalu mengatakan hal-hal baik. Aduh, juniormu itu, kalau saja dia memiliki setengah kerendahan hatimu. Aku mengirimnya kembali ke Cina kali ini untuk bergabung dengan grup Wanding untuk membantumu. So, jikalau dia berani dia mendengarkanmu, kamu beri dia pelajaran yang baik untukku. Oh baik, aku sudah meminta suamiku pergi dulu dan menemuinya. Setelah aku menidurkan anak, aku akan pergi juga. Jika dia tidak mendengarkan, aku akan memberitahunya bahwa guru, kamu menyuruhku memberinya pelajaran. Baik, mari kita tinggalkan begitu saja. News adalah proyek interaksi manusia-mesin setelah diproduksi massal. Seluruh grup Wanding akan naik ke level baru. Semuanya. Maaf teman-teman, ada kemacetan lalu lintas. Jadi ku harap aku tidak terlambat. Tidak sama sekali. Anda tidak terlambat sama sekali. Ketua Shen sudah menelepon dan memberitahuku bahwa Anda mengorbankan waktu dengan istri dan anak-anak untuk menghadiri reuni kelas kita. Teman-teman sekelas, ini adalah suami Ketua Shen, Tuan Lu. Semuanya, selamat datang. Orang kaya memang berbeda. Kita semua memanggil Shen Fangsing Ketua Shen. Dan suaminya, kita memanggilnya Tuan Lu. Permisi, yang mana Junior Miao Shu? Kakak seniormu telah memerintahkan bahwa aku harus menjagamu dengan baik malam ini. Baiklah, Junior Miao Shu baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Jadi kita menyambutnya kembali
dan dia harus duduk di kepala meja. Jing Sheng terkejut. Setelah hanya 3 tahun, kau tidak mengenaliku. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? Aku hanya tidak menyangka bertemu denganmu di sini. Jing Sheng, biarkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Miao Shu di sampingku. Seorang PhD yang kembali dari luar negeri. Seorang insinyur R&D AI. Dan juga suamiku. Karena Tuan Lu datang terlambat, bagaimana kalau minum 3 gelas sebagai hukuman? Karena terlalu terlambat, bagaimana kalau minum 3 gelas sebagai hukuman? Miao Shu, junior saya, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Tenlu adalah tuan rumah hari ini. Kalau kamu membuatnya mabuk, siapa yang akan membayar tagihan nanti? Kalau begitu, saya yang bayar. Saya belum bertemu kakak Jing Sheng selama bertahun-tahun. Saya senang malam ini. Saya jadi kaya damai dan ketemu biaya. Lalu saya akan ikut. Dan minum untuk Tenlu. Bagaimana dengan itu? Apakah ini cara Tenlu menjadi tuan rumah? Apakah aku Miao Shu tidak layak untuk membuatmu memegang gelas? Junior, untukmu, Junior, untukmu lagi. Kakak Jing Sheng punya kemampuan minum yang hebat. Kamu pasti pernah membantu kakak menahan minuman di banyak acara sosial, kan? Lagi pula, menjadi menantu yang tinggal di grup Wandian tidak mudah. Secara halus, dia adalah menantu yang tinggal di rumah. Tapi sebenarnya, dia adalah pengangguran. Kalau dia bahkan tidak bisa minum sebanyak ini, apa gunanya dia untuk grup Wandian? Benar? Lei Ming sudah bertingkah tanpa minum, kan? Tapi aku pikir Lei Ming ada benarnya. Sebagai pria, kapanpun, tulang punggung seseorang harus kuat. Kalau tidak, dia akan menderita dari amarah istrinya dan menghadapi gosip di luar. Tidakkah kamu setuju, suami? Silakan Tenlu. Pak Lu, silakan. Miao Shu, kamu keterlaluan, kan? Aku keterlaluan. Pak Lu, apakah aku keterlaluan? Jika Pak Lu menganggap aku keterlaluan, aku akan pergi sekarang. Hei suami, kamu tidak bisa pergi. Jika kamu pergi, apa yang akan kita lakukan dengan proyek interaksi manusia komputer dari grup Wanding? Kecuali kamu dan timmu, orang lain, tidak bisa menangani pekerjaan ini. Jing Sheng, kalau tidak, lebih baik kamu minum beberapa gelas anggur itu. Proyek suamiku dapat menentukan masa depan. Apakah grup Wanding bisa naik ke tingkat baru? Kalau tidak, jika kamu mengacaukan kasus ini, kamu tidak akan bisa menjelaskan kepada kakak. Aku baru saja memuji kemampuan minummu yang bagus. Jika aku jadi kamu, jika kamu hidup bergantung pada orang lain, kamu harus bertindak seperti itu. Bahkan jika aku minum sampai perutku berlubang hari ini, aku tidak bisa kehilangan proyek ini, dan tidak bisa menyinggung orang ini. Baiklah. Bagus. Pak Lu, bagaimana jika aku menelepon Direktur Shen? Mengapa kamu begitu kekanak-kanakan? Jika kakak tahu bahwa Jing Sheng tidak bisa menangani hal kecil seperti ini, kakak akan marah. Tidak apa-apa. Aku akan meminumnya. Bagus, Jing Sheng hebat. Terus minum. Kupikir kemampuan minummu bagus. Kamu juga tidak terlihat begitu mampu. Dan seorang pria tidak boleh bilang dia tidak mampu. Semua, jangan hanya menonton dan bertepuk tangan.
Pak Lu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ini juga cukup. Minum cepat. Minum, cepat minum. Siapa berani membuli suamiku? Siapa yang berani mengganggu suamiku? Sayang, Direktur Shen, akhirnya kau datang. Mereka benar-benar terlalu menggertak. Kakak, kau sudah di sini. Jing Sheng sangat mencintaimu. Untuk menjaga suamiku, PhD lulusan luar negeri ini, dia hampir minum baijiu seperti air mineral. Jalan Mijo, kau benar-benar tidak menyesal. Shen Fangxing, tidakkah kau mengerti situasinya? Aku kembali ke Tiongkok kali ini, khusus untuk membantumu. Beraninya kau masih menghina istriku? Miao Shen, yang bingung adalah kau. Baiklah, kau demi si pemalas ini sekarang berbalik melawanku, begitukah? Jika bukan karena Guru Deng dulu yang membiarkanku membawa tim teknis untuk bergabung dengan grup Wandongmu, aku tidak akan datang mencarimu hari ini. Apakah kau mengerti? istri hanya beberapa gelas anggur. Tahan saja dan akan baik-baik saja. Mengapa aku harus menahannya? Kita bisa melepaskan bisnis, kita bisa melepaskan uang, tapi siapapun yang berani mengganggu suamiku, itu tidak boleh. Jing Sheng, kau sangat beruntung. Kakak sangat baik padamu. Suami, karena dia tidak menyambut kita. Ayo pergi. Naik dengan teknologi dan tim di tanganmu. Tidak peduli perusahaan mana yang kau tuju, kau pasti akan menerima perlakuan terbaik di industri. Baiklah, ayo pergi. Tapi kau juga harus tahu bahwa sistem interaksi kecerdasan buatan setelah diterapkan ke pasar, nilainya tidak hanya miliaran, tapi bahkan triliunan. Perusahaan pesaingmu akan kemudian menggabungkan grup Wandongmu dan menelannya. Kalian semua akan menunggu kebangkrutan. Tunggu, istri, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Jangan khawatir. Dia bisa pergi, tapi proyek interaksi manusia komputer dia tidak bisa membawanya pergi. Shen Fangxing, apakah kau mengancam saya? Kakak, apa yang kamu katakan benar-benar berlebihan. Proyek ini milik suami saya. Suami saya bisa menjualnya kepada siapapun yang dia inginkan. Grup Wandian Anda memang sangat kaya, tetapi belum sampai bisa mendominasi segalanya, kan? Maaf tentang itu. Jika saya tidak membiarkan dia menjualnya, dia tidak bisa menjualnya. Kakak, maka saya benar-benar ingin melihat apa yang kamu rencanakan. Apakah kamu akan mengikat kami semua? Bahkan jika saya memberinya 100 nyali hari ini, dia tetap tidak berani. Saya akui bahwa grup Wandian memang di masa lalu, kaya dan kuat. Tetapi sayangnya WT kembali hari ini. Mulai sekarang, siapapun yang saya ingin buat kaya, akan menjadi kaya. Siapapun yang saya ingin hancurkan, akan hancur. Shen Fangxing, jika tidak, lebih baik kamu minta maaf kepada mereka. Mereka memiliki teknologi yang dapat mengimbangi kamu. Jika kamu benar-benar memaksa mereka pergi, kamu akan menyesal tanpa tempat untuk menangis. Sayang, lupakan saja. Saya hanya akan minta maaf. Tidak apa-apa, ini tentang menghasilkan uang. Suami, mari kita pergi saja. Jangan buat kakak dalam posisi sulit. Ini hanya proyek interaksi manusia komputer. Ini pasti tidak bisa dibandingkan dengan posisi Jing Sheng di hati kakak. Shen Fangxing, kamu akan melewatkan penemuan terbesar dalam sejarah manusia. Dan di masa depan, kamu juga akan kehilangan seluruh cetak biru bisnis. Miao Shu, saya akui. Interaksi manusia komputer adalah penemuan penelitian yang hebat. Tapi bukankah kamu sedikit salah? Hak cipta R&D dari proyek interaksi manusia komputer sama sekali tidak ada di tanganmu, melainkan dengan Deng Huan, tangan Guru Deng. Kelahiran penemuan hebat ini berdasarkan pada makalah yang saya tulis ketika saya lulus dari universitas. Jadi, kok apakah kamu pergi atau tidak? Apa yang dapat dipengaruhinya? Sayang, apakah yang kamu katakan benar? Tentu saja benar. Guru Deng mengirimnya kembali hanya untuk bekerja untuk keluarga kita. Dia hanya seorang pekerja, tapi dia keliru mengira dirinya adalah nyawa kelompok kita. Baik, sayang. Itu saja yang kuperlukan darimu. Aku, suamimu, akan sadar segera. Ayo, minumlah. Suami, apa yang dia katakan tidak benar, bukan? Proyek interaksi manusia komputer, dia tidak memahaminya sama sekali, bukan? Tentu saja mereka tidak memahami. Keluarga mereka hanya punya sedikit uang yang tidak berarti.
Kamu di bidang AI tidak tahu apa-apa sama sekali. Meskipun aku tidak memiliki hak cipta untuk HCI, jika aku meminta kepada Guru Deng, dia pasti akan memberikannya kepadaku. Apakah Squeeze seorang pengemis? Kamu meminta kepada Guru Deng dan dia akan memberikannya kepadamu? Aku adalah murid favorit Guru Deng. Semua proyeknya ditindaklanjuti olehku. Mengapa dia tidak akan memberikannya kepadaku? Kamu salah. Guru Deng memberitahuku bahwa di antara semua muridnya, kamu adalah yang paling membuatnya khawatir. Ini kamu sombong dan bodoh. Kamu selalu berpikir dirimu lebih baik dari semua orang, tapi kamu tidak tahu bahwa Guru Deng menjagamu di sisinya sebenarnya hanya karena kasihan. Kamu berbicara omong kosong. Bukankah kamu menyedihkan? Jika bukan karena Guru Deng bersedia membawamu, dengan tingkatmu, kamu sudah dikeluarkan dari sekolah sejak lama. Tidak heran dia tidak punya sopan santun. Ternyata dia tidak bisa sukses di luar. Dan kembali untuk pamer bodoh. Kalian semua, jangan dengarkan fitnahnya. Dia benar-benar memfitnahku. Apakah itu fitnah? Kamu mengetahuinya di hatimu. Dan aku akan segera membuat semua orang jelas. Tujuan, pergi ke mobilku dan ambil bukuku. Apa yang akan semakin mungkin? Apa yang ingin kamu lakukan? Sayang, jangan seperti ini. Kamu terlihat sangat panik. Ya, jelas dia hanya cemas. Takut istri saya akan mengungkapkannya. Khawatir bahwa di masa depan di negara ini dia tidak akan bisa mencari nafkah lagi. Saya tidak punya, kan? Musim Miaoshu, saya beri kamu kesempatan terakhir. Untuk mengakui kesalahanmu sekarang, saya bisa, demi gurunya, tidak mempertanggungjawabkanmu. Kamu mati mau mempertanggungjawabkan saya? Tim teknis ini selalu milik saya dari awal hingga akhir, dan hak cipta R&D ini akhirnya akan jatuh ke tangan saya. Tidak bertobat sampai mati. Ketua Shen, saya sudah membawa laptop Anda. Operasikan untuk menghubungkan laptop ke layar proyeksi. Sayang, apakah mungkin hak cipta proyek ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Anda? Ya. Sedikit. Kode seri ini, Anda mengenalinya? Detik saya mengenalinya. Tapi bagaimana Anda memiliki kode ini? Ini sebenarnya rahasia inti dari interaksi manusia komputer. Bagus Anda mengenalinya. Miaoshu benar? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Penulis aslinya adalah Shen Fangxing. Sekarang apa lagi yang ingin kau katakan? Ini tidak mungkin. Ini tidak benar. Jika kau tidak mengerti, maka diamlah. Atau tanya suamimu. Apa arti sebenarnya dari rangkaian kode sumber ini itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Katakan padaku mengapa ini terjadi. Kau berani bertanya padaku mengapa? Jika bukan karena hasutanmu dulu, bagaimana aku bisa merepotkan Tuan Lu? Bagaimana aku bisa memaksanya minum? Senior, semuanya adalah hasutannya. Aku tahu aku salah. Senior, aku tidak bermaksud begitu. Miaoshu, bagaimana kau bisa menjadi orang seperti ini? Kau cemburu akan keunggulan Jingsheng. Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Cukup, diam kau. Ini benar-benar seperti pepatah. Suami dan istri seperti burung di hutan yang sama. Tapi saat bencana datang, masing-masing terbang. Aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan, Senior. Bukankah aku sudah memberimu kesempatan? Tapi kau tidak menghargainya. Tuan Lu, kau sangat murah hati. Tolong beri aku kesempatan. Tuan Lu, hei. Jangan berani-berani, aku cuma pengangguran. Aku selalu mendengarkan istriku. Miaoshu, sebagai penanggung jawab proyek interaksi manusia komputer, kau dicurigai membocorkan rahasia bisnis inti. Grup Wandeng kami, itu. Kau tunggu saja untuk menerima surat pengacara dari grup Wandeng kami. Hah? Oh. 3 tahun lalu, aku membiarkanmu kabur, dan kamu membebankan semua masalah ke ayahmu untuk menanggung kesalahan. Hari ini kamu ingin melakukan trik yang sama lagi, kan? Jingsheng, apa yang kamu bicarakan? 3 tahun lalu, antik keluarga Shen sebenarnya dihancurkan oleh ayahku. Sekarang, orang yang membocorkan rahasia dagang adalah Miaoshu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kamu pikir ini tidak ada hubungannya denganmu hanya karena kamu bilang begitu? Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Paling buruk aku hanya akan bercerai. Ya baiklah, kamu si manis kecil. Bagaimana aku tidak bisa melihat niatmu dulu? Dan jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa sangat sengsara? Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Jingsheng, dia mengancamku. Cepat tangkap dia. Jangan terlalu cemas juga. Pengingat ramah untukmu, suamimu dicurigai membocorkan rahasia dagang dan kamu dicurigai mencuri rahasia dagang grup Wandian kami. Tunggu saja, kamu dan dia akan masuk bersama. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua hal buruk dilakukan oleh dia. Aku sudah mengurus anak-anak selama 2 tahun ini dan belajar hukum di waktu luang.
Jika kamu tidak percaya, aku menantikan kamu menemukan tim pengacara dan mencoba melawanku. Bagaimana kamu tahu segalanya? Bagaimana kamu bisa begitu hebat? Bagaimana kamu bisa hidup lebih baik daripadaku? Biar aku beri kamu satu nasihat. Jadi untuk menjadi istri yang berkualifikasi, kamu tidak bisa hanya mencari kemewahan superficial atau hanya pandai dalam intrik dan rencana. Kuncinya adalah memiliki substansi. Jika Miranda, bagaimana kamu bisa mendukung suamimu dan mendidik anak-anakmu? Ayo pergi, suamiku. Ulanglah. Proyek interaksi manusia komputer kakek adalah area kunci dari AI teknologi canggih kami yang fokus meneliti pola interaksi dan teknologi antara manusia dan komputer. Teknologi terintegrasi ke dalam kehidupan membuat hidup lebih nyaman. Asisten Du, meskipun kakek sudah tua, kebenaran sederhana ini dia masih memahaminya dengan baik. Katakan saja langsung kepada kami bagaimana teknologi itu diterapkan. Baik. Pertama, ada interaksi suara. Ini mudah dipahami. Perangkat rumah pintar, misalnya, menggunakan prinsip ini. Pengguna dapat mengontrol pintu dan barang lain melalui asisten suara, seperti speaker pintar, dondelelen. Selanjutnya adalah interaksi gerakan. Dalam skenario virtual, pengguna dapat memanipulasi permainan dan barang terkait lainnya melalui gerakan tangan. Ada juga interaksi mata dan interaksi emosi, dadalal. Kedengarannya bagus. Terlihat mengesankan. Kakek, ini adalah proyek yang dikembangkan oleh Fan, tentu saja luar biasa. Kakek, biar saya jelaskan secara rinci tentang interaksi mata ini. Fitur teknologi ini adalah bahwa pengguna dapat mencapai mengemudi tanpa hambatan melalui pelacakan gerakan mata. Mencapai mengemudi tanpa hambatan sederhananya, Anda hanya perlu melirik untuk mengontrol kursi roda ini. Setelah semua pembicaraan itu, Anda menjebak saya di sini. Apakah Anda pikir kakek sudah tua dan tidak bisa mendorong kursi roda lagi? Kakek, maksud Anda apa? Teknologi adalah yang utama. Alasan saya memasuki bidang AI terinspirasi oleh Anda, dan saya harap Anda dapat menggunakan kontrol mata untuk kursi roda. Suatu hari, saya ingin menggunakan teknologi untuk membantu Anda berdiri lagi. Hahaha, Xiaoyan. Lihat, ini manfaatnya membesarkan cucu perempuan dengan hemat. Hehe, cucu perempuan saya ini selalu merawat kakek sejak kecil. Kebaikan nona muda tidak dapat disangkal. Kita semua telah menyaksikannya. Jadi kakek, apakah Anda setuju? Anda bersedia mencoba kursi roda pintar? Hah? Saya ingin setuju. Tapi saya tidak membutuhkannya. Apa? Saya benar-benar tidak membutuhkannya. Kakek, benarkah Anda sudah sembuh sekarang? Saya merasa ada sesuatu yang agak aneh. Hei, nak. Kau pikir saya berbohong padamu, dan saya mengaku. Selama ini, saya berpura-pura lumpuh. Semua itu hanya acting. Kakek, mengapa semua ini? Semua itu untukmu. Sudah lama, keluarga Shen tidak kekurangan uang. Tapi kita kekurangan ahli waris yang sangat luar biasa. Jadi, sayalah yang menyuruh orang tuamu membesarkanmu dengan buruk untuk menguatkan pikiranmu dan mengembangkan ketahananmu, kebaikan, dan cinta. Lihat, sepertinya kita berhasil. Kamu lihat, pria yang kamu pilih, proyek yang kamu kembangkan tentang interaksi manusia komputer, semua menunjukkan keberhasilanmu. Keberhasilan apa? Saya tidak hancur oleh kemiskinan, dan itu sebuah berkah. Apa maksudmu? Kami membesarkanmu dalam kemiskinan, tapi keluarga kami sebenarnya tidak miskin. Benar. Sampai kamu tidak bisa bertahan lagi, maka ujian kami akan berakhir. Oh, Yo ingin Kimberly mau bertanya pada orang tua saya, untuk melihat apakah orang tuaku selama ini menyembunyikan kekuatan mereka. Mungkin sebenarnya saya juga ahli waris keluarga kaya. Haha, bagus dikatakan. Kamu sudah ahli waris keluarga kaya, dan kamu masih membanggakan diri. Lalu bukankah seharusnya kamu berterima kasih pada kakek? Setembak kaki, saya tidak akan punya kesempatan ini. Jika kamu tanya saya, kamu harus berterima kasih pada istrimu. Tanpa dia, saya tidak akan tahu siapa kamu. Fan. Sebenarnya, tentang ini, saya benar-benar perlu berterima kasih padamu dengan baik. Mengapa Anda berterima kasih kepada saya? Anda bahkan tidak memerlukan kursi roda pintar lagi. Saya tidak membutuhkannya, tetapi masih ada banyak orang yang bisa menggunakannya. Proyek interaksi manusia komputer Anda ini memberikan ribuan orang yang membutuhkan harapan kecil. Saya telah memutuskan untuk berinvestasi tambahan 30 miliar agar
Anda bisa mempromosikan proyek interaksi manusia komputer ini ke seluruh penjuru dunia. Benarkah? Tentu saja benar. Kapan saya pernah berbohong kepada Anda? Dah berkata, saya jamin ini pasti benar. Hei, Yan Shufu. Apakah Anda tertarik bergabung dengan saya yang tua ini untuk bermain permainan besar? Merupakan kehormatan bagi saya bahwa Anda mengajak saya, Pak. Asisten Du, ganti layar. Tampilkan PPT saya. Pak Tua, lihat, saya sudah siap sejak lama. Teknologi ini, kita bisa menerapkannya untuk tujuan kesejahteraan publik, seperti rumah sakit dan panti jompo. Setiap kelompok dengan masalah mobilitas adalah pelanggan kami. Selain itu, kita perlu menurunkan harga, benar-benar mencapai membuat teknologi membawa kebahagiaan bagi semua orang. Bagus, ini benar-benar besar. Tapi, begini, investasi 30 miliar ini tampaknya agak kurang, bukan? 30 miliar agak terlalu sedikit. Jadi saya berencana menginvestasikan semua kekayaan saya dalam proyek ini. Benar-benar bermain sebesar ini. Tapi saya punya permintaan kecil. Permintaan apa? Permintaan saya adalah bahwa proyek ini harus diserahkan kepada Lu untuk menanganinya. Untuk menyenangkan seorang wanita muda, Anda harus pertama-tama belajar menyenangkan suaminya. Hahaha, dikatakan dengan baik. Benar-benar dikatakan dengan baik. Ini adalah wawasan dari orang terkaya. Lu, apa yang Anda katakan? Ya, saya bukan punya wawasan kecil. Untuk hidup bergantung dengan baik, Anda harus mendengarkan istri Anda. Istri, apakah Anda ada masalah? Ya, sebenarnya impian saya selalu bahwa ayah saya super kaya, suami saya super kaya, dan saya hanya perlu berbaring. Hahaha. Sayang, baik-baik ya. Setelah ibu dan nenek selesai, mereka akan bermain denganmu. Oke? Oke. Ibu Caku sudah mengikat buket ini. Bisakah kamu mengantarkannya untukku? Bawa saja ke lingkungan sebelah. Baiklah. Astaga, tangan menantuku sangat terampil. Buket ini terlihat sangat cantik. Ibu jangan terus mencari cara-cara berbeda untuk memujiku. Aku akan malu. Memang, menantuku sangat baik dalam segala hal. Jangan bergerak. Diam saja, aku akan menanganinya sebentar lagi. Sekarang, dengan kehamilan keduamu, sudah hampir 2 bulan, jadi kamu harus hati-hati dalam segala hal. Jing Sheng benar-benar hebat. Dia sama sekali tidak peduli pada istrinya, dan hanya terus sibuk sepanjang hari. Tapi dia benar-benar sibuk. Proyek interaksi manusia komputer telah dipromosikan selama 2 bulan. Aku dengar dari Paman Yan bahwa pasar di Yuncheng hampir sepenuhnya diambil alih oleh kita. Sepenuhnya. Selanjutnya, kita akan menuju ke daerah pegunungan miskin untuk berusaha lebih keras. Jing Sheng juga melakukan perbuatan baik. Bagaimanapun juga, dia tidak boleh begitu sibuk sehingga dia bahkan tidak pulang ke rumah. Oh tidak, aku hampir lupa. Hari ini adalah ulang tahunmu. Aku harus cepat-cepat menelepon anak nakal itu. Telepon anak itu, suruh dia kembali ke sini segera. Ibu jangan telepon dia. Jangan ganggu dia. Permisi, yang mana Ibu Shen Fengxing? Ini kue ulang tahunmu. Ayo tanda tangan. Siapa yang mengirim kue itu? Ini dari seorang pelanggan bernama Tuan Lu. Bocah ini, di hari ulang tahun istriku, hanya mengirim kue, dan bahkan tidak pulang. Tuan Lu berkata, hanya Nona Shen Fengxing yang bisa menandatanganinya secara pribadi. Berikan aku kuenya. Aku Shen Fengxing. Tuan Lu berkata, ketika kamu merindukannya, cukup lihat langit di luar. Langit? Lihat langit di luar. Istri, selamat ulang tahun. Lihat ke sana.